ada ini apa, exernya juga nggak dibukain, entah siapa yang tinggal, kosong lompong. Oke, thank you. Membaca syarat lowongan pekerjaan. Saka, oh, aku harus kirim CV sendiri ke sana. Oke, aku akan daftar di sini. Saka mengangguk yakin, tapi tidak lama kemudian Saka tersandar. Wajahnya tampak bimbang dan gelisah. Saka menghela napas panjang. Veo, Saka, tapi kenapa cari kerja susah banget? Ya, kenapa lamaranku ditolak semua padahal aku kan punya pengalaman yang cukup oke. Kamera Cheng fokus Dita saat itu datang dan melihat Saka yang lagi duduk tersandar dengan wajah lesu. Dita, kamu nggak cari kerja, Saka? Please, cari kerja dong biar aku nggak diledekin sama Sisil atau siapapun itu yang suka kalau lihat kita jatuh. Saka memandenak Dita kesal. Saka, kamu pikir aku lagi apa sekarang? Hah? Ya ini juga lagi usaha cari kerja. Tapi dari kemarin belum ada satupun yang lolos. Dita berjalan mendekati Saka. Dita aneh. Memang kamu kurang apa sih? Kenapa pada nolakin kamu gitu? Jedak denger. Ya, Sak. Aku nggak mau semua orang jadi anggap remeh aku sama kamu gara-gara ini. Usahalah lebih keras. Saka menatap Dita dengan tajam. Cutu 42. INT. Kantor Ariana. Ruang meeting. Pagi berbeda dengan Saka. Ariana tampak semakin banyak klien. Ariana terlihat sedang meeting dengan klien bareng Sisil. Ariana, kita break sebentar. Ya. Sisil tampak langsung memerintahkan salah satu staf untuk membawa minuman dan cemilan ke dalam. Ariana ke Sisil, Sil. Saya ke toilet dulu ya. Sisil, oke. Bu, Ariana, saya permisi sebentar ya. Silakan dinikmati cemilannya. Klien baik. Bu, Ariana kemudian berjalan meninggalkan ruangan. Staf sudah selesai menyajikan cemilan dan kopi kemudian keluar. Klien Mbak Sisil. Saya dengar ada gosip kalau mantan suami Bu Ariana, Pak Saka itu setelah bercerai sama Bu Ariana jadi pengangguran ya. Sisil mengangguk dengan wajah prihatin. Sisil masih proses sih Bu, perceraiannya, tapi memang iya sih. Mungkin Pak Saka lagi kena karmanya. Klien mengangguk mengerti. Cutu 43. INT, rumah Dita. Pagi tampak Saka masih menatap tajam Dita. Saka, kamu tuh sebagai istri bukannya support aku malah underestimated gitu. Dita, ya nggak gitu, Sak. Aku kan cuma takut aja dipandang jelek sama orang. Direndahkan. Aku gak mau kayak gitu. Saka lalu berdiri. Dita liatin Saka yang berjalan pergi. Dita, kamu mau kemana? Jeda, kamu tuh kalau nggak kabur-kaburan gitu bisa nggak sih? Pergi juga nggak pernah bilang lagi. Saka menghela napas lalu melihat Dita dengan malas. Saka, ya, aku mau cari kerja. Udah mending kamu nggak usah bawel malah bikin aku tambah pusing aja. Saka kemudian pergi. Cutu 44. INT. Kantor Ariana. Ruang meeting. Pagi klien tampak terdiam sebentar dan Sisil memperhatikan. Sisil, kenapa? Bu, ada yang salah. Klien menggeleng pelan. Klien gak ada. Cuma saya dengar-dengar beberapa perusahaan tuh emang sengaja nggak mau terima dia. Sisil tampak kaget. SISL loh, iya. Bu, jeda, apa mungkin citra Pak Saka emang udah buruk ya Bu? Klien menghela napas. Klien, tapi bagus sih. Ya, Pak Saka nggak ada yang terima. Biar dia rasain dulu gimana di bawah dan nyesel udah nyakitin Bu Ariana. Sisil mengangguk setuju. Sisil, bener banget itu, Bu. Klien, cuma ya itu. Masalah ini lagi jadi omongan aja di beberapa perusahaan. Paralel with 45. INT. Kantor Ariana. Luar ruang meeting. Pagi di depan ruang meeting tampak Ariana terdiam. Ternyata Ariana mendengar percakapan Sisil dan klien. Veo, Ariana, aku sebenarnya gak tega sama Saka yang di blacklist sama perusahaan lain gara-gara papi. Ariana kemudian berbalik dan bersandar di dinding sejenak tampak berpikir. Veo, Ariana, pasti Saka lagi kesulitan cari kerja. Ariana tampak berpikir lagi. Tapi kemudian menggeleng pelan dan akhirnya masuk ke dalam ruangan meeting kembali. Cutu 46. INT. Kantor Ariana. Ruang meeting. Pagi klien dan Sisil kaget saat melihat Ariana masuk ke dalam. Klien langsung pasang muka gak enak dengan Ariana. Klien, duh, sorry. Ya, bukannya saya menggosip atau gimana tadi. Tapi, Ariana tersenyum dan jalan menuju kursinya.
Ariana, it's okay, kok. Ariana sudah duduk kembali di kursinya. Sisil, juga ya Bu. Ariana mengangguk saja sambil senyum tipis. Ariana, kita lanjut meetingnya ya. Klien kemudian mengangguk dan membuka dokumen kembali. Ariana, jadi kita sudah sepakat untuk konsep kerjasama kita kali ini ya, Bu. Klien, iya, Bu Ariana. Saya sudah oke dengan konsep itu. Ariana mengangguk senang. Klien, dan ini ada beberapa hal yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan ide tadi. Klien memberikan sebuah dokumen. Ariana, oke, terima kasih banyak, Bu. Ariana dan klien berjabat tangan. Ariana, Sil, tolong update hasil meeting ini ke Selin. Ya. Ariana memberikan dokumen ke Sisil. Sisil mengangguk patuh. Sisil, siap Bu. Sisil, ke ruangan Bu Selin dulu ya. Sisil lalu keluar ke ruangan Selin. Klien lagi berkemas melihat Sisil keluar. Klien, saya jadi enggak enak sama Bu Ariana soal tadi. Ariana mendongak dan tersenyum. Ariana, nggak apa-apa, Bu. Klien, sebenarnya ada sesuatu yang masih ingin saya infokan ke Bu Ariana. Ariana tampak bingung. Ariana, ada apa Bu? Sepertinya serius. Tuh, wajah klien yang tampak serius. Cutu 47. INT, rumah GALVIN. Pagi established rumah Galvin. Tampak Riri lagi duduk di ruang tengah dan masih mikirin kelebihan Ariana yang lebih banyak dari dia. Riri kemudian buka lagi catatan dia. Saat liatin catatannya, Riri ada telepon dari Niken. SFX, panggilan masuk. Riri lalu mengambil HP-nya dan menjawab. Riri, iya Ma. OS Niken, Ri. Temenin Mama jalan-jalan yuk daripada kamu suntuk di rumah. Riri, gak ah Ma. Aku lagi gak enak badan. Jadinya males keluar, Mama sendiri aja ya. OS Niken, ya sudah. Kamu istirahat aja. Riri lalu tutup teleponnya. Riri menghela napas sambil membaca catatannya. Riri tiba-tiba berdiri dan tampak kaget. Riri, astaga, kompor. Riri pun langsung pergi ke dapur. Saat pergi, Galvin baru aja keluar dari kamarnya sambil telepon. GALVIN, iya oke. Saya ke kantor setelah meeting sama klien aja. Galvin lalu tutup teleponnya dan saat menutup telepon Galvin melihat catatan Riri lalu mengambilnya. Galvin membaca catatan itu. Jengcu, perubahan wajah Galvin. Cutu 48. INT, rumah Wijaya. Pagi established rumah Wijaya. Setelah menutup telepon tampak Niken kesel. Niken, duh, aku males banget ke kantor. Tapi Riri lagi sakit. Gak bisa diajak jalan juga, Buffett. Kamera Cheng fokus. Wijaya keluar kamar sudah rapi dan siap berangkat kerja. Wijaya, Ma. Papa berangkat dulu. Ya, Niken melihat Wijaya melewatinya dan mau pergi. Niken, Pa. Pa, tunggu. Wijaya menoleh dan bingung. Niken, Mama jadi ke kantor deh. Abis Riri nggak bisa diajakin keluar. Mama ke kantor aja. Jeda tunggu. Ya, Mama ambil tas dulu. Niken lalu masuk ke dalam. Wijaya menghela nafas. Peok, Wijaya, padahal tadi aku udah seneng si Mama gak masuk kerja. Wijaya tampak malas sambil menunggu Niken. Cutu 49. INT, kantor Kusuma. Pagi established kantor Kusuma. Tampak Dante dan Anjani ngobrolin pekerjaan di ruangan Anjani dan sudah selesai. Anjani, oh iya, maksudnya apa ya soal kasih selamat ke saya semalam? Dante tampak malas. Dante, saya gak mau bahas soal itu. Anjani tampak bingung. Anjani, saya hanya bingung aja kenapa kamu kasih selamat ke saya. Dante, selamat karena ucapan ibu benar. Anjani makin bingung. Dante, ternyata selama ini Selin hanya mengincar uang saya. Anjani menatap bingung Dante. VO Anjani, oh, sepertinya Dante salah paham dengan ucapan Selin. Anjani, apa kamu mendengar percakapan saya dengan Selin? Dante mengangguk malas. Tuh, wajah Anjani tersenyum. Anjani, kan sudah saya peringatkan. Memang intuisi dan firasat seorang ibu itu selalu benar. Dante tampak memalingkan wajahnya. Anjani, apalagi wanita seperti Selin. Dia wanita yang sangat ambisius. Tampak Anjani semakin menyudutkan Selin. Dante jadi makin galau. Cutu 50. INT, kantor Ariana. Ruangan Selin. Pagi di dalam ruangannya Selin tampak duduk sambil termenung. Selin, gue bisa kok bikin perusahaan sendiri tanpa bantuan dari Bu Wiryo. Karena gue benar-benar cinta sama Dante. Selin kemudian lihat HP-nya yang gak ada pesan dan telepon dari Dante. Selin tampak kesal. Selin, kenapa sih Dante sampai kayak gini? Baru aja kemarin dia bilang mau kenalan sama orang tua gue tapi sekarang malah ngilang. Ghosting banget sih. Selin langsung bad mood parah. Saat itu pintu ruangan Selin diketuk. Tidak lama kemudian Sisil masuk buat kasih laporan hasil meeting.
Sisil, ini laporan hasil meeting. Selin liatin Sisil tidak suka dan langsung nyolot. Selin, kenapa dikasih ke gue sih? Kan sekarang lo lebih jago. Sisil dengan santai menjawab Selin. Sisil ya, kalau semua gue yang kerjain bisa-bisa lo ditendang dari sini dong karena nggak guna. Selin kesal menatap Sisil dengan tajam. Sisil tidak mau kalah dan malah menatap Selin juga dengan senyum sinis. Cutu 51. INT. Kantor Ariana. Ruangan meeting. Pagi di ruang meeting tampak Ariana dan klien serius bicara. Klien, sebelumnya saya minta maaf dulu sama Bu Arin. Saya sama sekali tidak ada maksud untuk mengadu domba atau memprovokasi. Ariana tampak semakin penasaran. Klien, saya dengar dari pemegang saham kalau Bu Selin pernah membicarakan kondisi Bu Ariana yang lagi proses bercerai dengan suami dan takut hal tersebut mempengaruhi citra Ariana Glow sendiri. Dari yang saya dengar Bu Selin minta dukungan supaya bisa ambil alih Ariana Glow. Ariana tampak kaget dan bingung. Ariana, mungkin ibu salah paham atau informasinya tidak valid. Saya rasa Selin tidak seperti itu. Klien, Bu, saya sangat respek dan menghormati Bu Ariana. Untuk hal serius seperti ini, saya tidak akan main-main. Lagi pula informasi ini akurat dan bisa dipastikan ke para pemegang saham. Ariana terdiam dan tampak tidak bisa berkata-kata. Klien, sekali lagi saya mohon maaf ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu. Ariana mengangguk dan mengantar klien hingga pintu keluar ruang meeting. Ariana kemudian terdiam dan tampak berpikir. VO Ariana, kalau itu benar berarti kata-kata Sisil waktu itu memang benar. Jeda, aku akan pastikan sendiri ke para pemegang saham. Cutu 52. INT. Kantor Ariana. Ruangan Selin. Pagi Selin makin kesal hingga berdiri dan memukul meja tidak terima. Selin, dasar gak sopan lo. Gak sadar posisi lo di mana berani ngomong kayak gitu. Sisil, ya kan lo yang mulai. Gue cuma nanggepin omongan lo kali. Selin mendekati Sisil. Mereka berdua saling berhadapan dan memandang tajam. Selin, dasar penjilat Ariana. Sisil, terserah lo. Yang jelas gue tulus peduli sama Bu Ariana. Daripada lo, jedat gue tuh udah tahu niat buruk lo. Apalagi sejak lo ketemu diam-diam sama beberapa pemegang saham. Sisil semakin mendekat dan setiap kata-katanya penuh penekanan. Sisil, dan cepat atau lambat Bu Ariana pasti akan tahu kalau lo itu emang pakai. Selin masih menatap Sisil dengan tajam dan jambak Sisil dengan kuat. Sisil berteriak kaget. Selin, lo ngeremehin gue. Lo lihat aja, gue bakal selalu jauh di atas lo dan setelah itu gue akan pastikan lo akan nyesel udah ngeremehin gue. Sisil lalu balas jambak Selin juga. Giliran Selin yang teriak. Sisil, gue gak takut, coba aja. Karena gue yakin lo gak akan bisa lakuin itu. Tension. Cutu 53. INT. Rumah GALVIN. Pagi tampak wajah Galvin yang masih kaget membaca semua catatan Riri tentang kelebihan Ariana. VO GALVIN, kasihan Riri. Jadi selama ini dia seinsecure ini dengan Arin. Galvin tampak menghela napas saat kembali membaca catatan Riri. VO GALVIN, semua ini karena aku yang bisa tegas dengan perasaanku sendiri. Saat itu Riri datang dari dalam. Riri, mas, ini aku buatin teh. Minum dulu sebelum berangkat. Galvin panik jadi kertasnya dia masukin buru-buru ke dalam sakunya. GALVIN, makasih sayang. Galvin ambil teh yang Riri kasih dan meminumnya. Galvin kasih lagi cangkir ke Riri. GALVIN, aku berangkat dulu ya. Riri, aku gak ngantar ke depan ya mas. GALVIN, oke. Bye sayang. Setelah Galvin pergi, Riri baru ngekok kertasnya tadi yang dia baca nggak ada. Riri bingung, catatan aku tadi mana? Riri tampak mencari. Riri, jangan-jangan apa ke bawah mas Galvin? Riri tampak bingung dan gelisah. Cutu 54. INT. Rumah Dita. Kamar. Siang established rumah Dita. Tampak Saka sedang mencari-cari flash disknya. Saka membuka semua tas, laci dan masih tidak menemukan flash disknya dan kesal. Saka, kemana si flash disk aku? Saka masih mencari lagi. Saka, kenapa sih selalu ada aja masalah saat aku mau apply pekerjaan? Saka tampak kesal. Saka, Dita, jeda Dita. Kamu lihat flash disk aku gak? Saka teriak ke Dita menanyakan di mana flash disknya namun tidak ada jawaban. Saka, kemana sih Dita? Saka kesal dan masih saja terus mencari. INT ERCUT 55. INT. Rumah Dita. Ruang tamu. Siang terdengar suara Saka meneriaki Dita. Tampak Dita duduk di ruang tamu sambil lihat HP dan mendengar Saka yang manggil-manggilin Dita, tapi Dita kesel. Dita, ngapain situ? Saka, ribet banget. Biarin aja deh. Pura-pura gak dengar.
Males banget ngurusin Saka. Dita cuek dan liatin HP-nya. Kamera Cheng fokus Saka keluar dan melihat Dita yang asyik main HP. Saka, Dita, astaga, kamu budek apa pura-pura gak dengar sih aku panggil dari tadi? Dita, kenapa sih? Saka menahan kesal dengan Dita yang pasang muka sok polos. Saka, kamu tahu flash disk aku di mana nggak? Dita, aku gak tahu. Coba aja cari di kamar. Biasanya juga di sana, kan? Saka, aku udah cari gak ada. Makanya bantuin aku cari. Ayo Saka jalan kembali ke kamar. Sedangkan Dita berdiri sambil males. Cuh, Dita mencibir Saka yang membelakanginya. Cutu 56. INT. Kamar Dita, kamar. Siang Saka sudah masuk kembali ke kamar dan mencari-cari keberadaan flash disknya. Saat membuka lemari dia tidak sengaja melihat ada tas belanjaan Dita yang dia beli dan sembunyikan di lemari. Saka tampak bingung dan penasaran. Akhirnya membuka tas belanjaan itu yang ternyata isinya baju-baju dan tas yang Dita beli bareng Dion selama ini. Saka, apa ini? Jedak DITAA. Saka langsung panggil Dita dengan marah. Tidak lama Dita menghampiri dengan kesal. Dita, apa sih Sak? Teriak-teriak mulu dari tadi. Dita belum ngeh kalau Saka menemukan barang belanjaannya. Saat itu in slow mo Saka berbalik dan menghadap Dita. Jreng, Dita kaget Saka sudah memegang belanjaan Dita. Saka, ini apa? Kamu dapat uang dari mana untuk membeli semua ini? Jreng cu. Wajah Dita panik. Cutu 57. INT. Kantor Wijaya. Siang establiset kantor Wijaya. Tampak Coki lagi keluar ruangan dan bertemu Niken yang melewatinya. Niken terlihat kesel. Coki, bu bos, kenapa? Kok suntuk gitu mukanya? Niken, biasa si Riri lagi nggak bisa diajak jalan. Terus kalau jawab kayak nggak semangat gitu. Coki mengangguk-angguk saja seolah mengerti dan gestur berpikir. Coki, apa Riri ada masalah lagi ya sama Galvin? Niken tampak tersadar. Niken, nah iya. Kamu harus cari tahu masalah itu dan terus awasi Galvin. Coki tersenyum tipis. Coki, gampang. Bu bos, asal gestur duit mengalir terus. Niken, masalah itu kamu tenang aja. Coki tersenyum senang. Cutu 58. INT. Cafe Jamais. Siang establiset Cafe Jamais. Tampak suasana dalam kafe yang ramai banget sampai-sampai pelayan keteteran. Yuna dan Bona juga tampak sibuk bantu melayani pengunjung. Yuna yang lagi sibuk jadi kepikiran Tommy. Yuna, kalau aja Tommy enggak keluar ya, pasti dia bisa bantu kita sekarang ini. Bona, iya. Karena dia keluar kita jadi kekurangan karyawan nih. Yuna, nanti gue bilang deh sama Selin buat nambah karyawan. Bona, tapi apa nggak sebaiknya kita selesain dulu masalah sama Tommy? Gue rasa nggak seharusnya kita campurin masalah pribadi sama masalah kerjaan. Kita jadi nggak profesional kesannya, Yuna jadi tampak mikir. Cutu 59. INT. Rumah Dita. Siang Saka menaruh kasar barang-barang Dita di meja. Matanya sudah menatap tajam ke Dita. Sementara Dita tegang banget sampai nggak bisa jawab ucapan Saka tajam ini apa. Apa bener selama ini kamu kerja sama Dion makanya kamu nggak pernah lagi maksa minta duit sama aku karena udah ada Dion yang kasih kamu duit? Iya, Dita mulai panik tapi berusaha buat tenang. Dita, kamu jangan asal nuduh aku gitu dong Saka. Barang-barang ini udah ada dari dulu, dari sebelum kamu bangkrut. Kamu aja yang nggak perhatian. Saka, jangan pernah bohong sama aku. Dita, kamu masih aja nggak percaya sama aku. Iya Saka, aku ingat betul kalau kemarin aku nggak lihat barang-barang ini di lemari, tapi sekarang barang-barang ini udah ada. Dita makin panik dan tegang. Dan tiba-tiba, perutnya sakit. Dita, aduh perut aku, au. Dita merintih kesakitan. Saka yang lihat itu seketika panik. Saka, di perut kamu kenapa? Kita ke dokter ya. Saka mau bawa Dita keluar. Dita menggeleng. Dita sambil merintih, kita ke bidan langganan aku di dekat sini aja. Saka, oke. Saka lalu bantu Dita jalan keluar. Cutu 60. INT. Kantor Wijaya. Siang Galvin terlihat sedang duduk di kursi kerjanya sambil membuka kertas list milik Riri. Dia membacanya lalu terlihat merenung. Enggak lama Coki masuk ke ruangan Galvin sambil bawa berkas laporan. Coki jalan mendekat ke meja Galvin. Coki, ini laporan yang dikerjain sama Tante Niken. Lo cek ya? Galvin tersadar. GALVIN, kenapa bukan lo yang cek? Coki, mama lo yang nyuruh lo buat cek laporannya. Galvin lalu mengecek laporan itu. Coki yang berada di sebelah Galvin melihat kertas punya Riri di meja Galvin. Dia jadi kelihatan kepo. Coki lalu menajamkan matanya, berusaha buat bisa baca tulisan Riri. Kertas catatan Riri. Sampai akhirnya Coki terlihat nahan ketawa. Galvin pun mendongak ke Coki dengan tatapan aneh. GALVIN, lo kenapa? Coki langsung menggeleng. Coki, nggak kok, nggak apa-apa.
Galvin lalu lanjut cek laporannya. Sementara Coki tersenyum smirk. Veo Coki kayaknya Riri insecure nih sama Ariana. Cutu 61. INT. Sebuah tempat. Siang setelah mendengar kabar dari kliennya, Ariana memutuskan bertemu dengan beberapa pemegang saham. Ariana, mohon maaf ya Pak, Bu, kita harus ketemu dadakan seperti ini. Pemegang saham satu, ya ampun, gak apa-apa lagi Bu. Kalau Bu Ariana mengajak kami bertemu pasti ada hal penting yang ingin dibicarakan. Ariana tersenyum ramah. Ariana, terima kasih untuk pengertiannya Bu. Sebenarnya siang ini saya mengajak Ibu dan Bapak bertemu. Saya mau tanya, apakah benar Bu Selin beberapa kali mengajak kalian bertemu di luar jam kantor atau pada saat jam makan siang? Jeleng pemegang saham pun kaget dengan pertanyaan Ariana. Pemegang saham 2 itu benar Bu. Memang beberapa kali Bu Selin mengajak kami bertemu. Bukan cuma kami tapi juga beberapa pemegang saham yang lain juga yang diajak ketemu. Pemegang saham 2 bahkan Bu Selin beberapa kali sempat mencari dukungan di antara kami agar bisa menggantikan Bu Ariana di Ariana Glow. Jeleng Ariana kaget mendengar itu. Pemegang saham 1, tapi tetap saja kami tidak akan menerima apa yang Bu Selin minta karena bagaimanapun Bu Ariana tetaplah pemilik utama dari Ariana Glow kan. Dan Bu Selin juga hanya karyawan kan di kantor Bu Ariana. Menurut saya Bu Selin sepertinya harus diberikan tindakan agar tidak melewati batas lagi. Ariana, iya betul Bu. Jika kebenarannya memang seperti itu, saya akan segera menindaklanjuti hal itu. Sebelumnya saya berterima kasih banyak atas kepercayaannya dan maaf juga sudah mengganggu waktunya. Salah satu pemegang saham melihat jam tangannya. Mereka berniat untuk pergi lebih dulu. Pemegang saham 1 sama-sama Bu Ariana. Senang bisa meluangkan waktu siang ini untuk ngobrol sama Ibu. Ariana, saya juga senang bisa lun bareng sambil ngobrol seperti ini. Pemegang saham 1, baik Bu, sepertinya kami harus pergi karena setelah ini kami masih ada meeting. Ariana, oh iya Bu, tidak apa-apa. Maaf ya sudah mengganggu waktunya. Pemegang saham pun berdiri. Begitu juga dengan Ariana. Mereka pun bersalaman dan pemegang saham pun meninggalkan Ariana. Ariana duduk kembali dan jadi berpikir sendiri. Veo, Ariana, ternyata benar apa yang Sisil bilang. Kayaknya gue harus tegas ke Selin. Sepertinya dia tidak tahu sebatas mana dia harus bersikap sebagai karyawan. Ariana mengangguk paham. Dia pun berdiri dan memutuskan untuk pergi. Belum sempat Ariana pergi, Ariana melihat ibu-ibu hamil yang sedang kesakitan. Ariana langsung menghampiri ibu hamil itu. Ariana, ibu-ibu nggak apa-apa. Ibu hamil Mbak, tolongin saya Mbak. Perut saya sakit banget ini. Jeleng Ariana jadi panik. Ariana, ya udah Bu, mari saya bantu. Ariana pun membantu ibu hamil keluar dari kafe. Ariana menuntun ibu hamil. Cutu 62. EXT. Bidan. Siang mobil taksi Saka baru aja sampai di depan klinik Bidan. Saka buru-buru keluar dan membantu Dita keluar. Dita masih memegangi perutnya yang kesakitan. Dita masih merintih. Saat Saka dan Dita mau masuk lobi, dari sisi lain Ariana juga jalan mendekat ke arah lobi bersama ibu hamil. Jeleng, Saka dan Ariana kaget karena tiba-tiba bertemu di tempat yang sama. Dita yang melihat itu malah mengeratkan pegangannya ke Saka. Dita malah terlihat lebih mesra lagi ke Saka. Dita, haduh sakit banget perut aku. Ariana melirik keduanya lalu beralih perhatian ke ibu hamil. Ariana, Bu, maaf. Apa sudah bisa saya tinggal? Ibu hamil yang masih merintih kesakitan. Ibu hamil, temenin saya dulu ya Bu. Paling nggak sampai suami saya datang. Tolong banget Bu. Saya nggak sanggup menahan ini sendirian. Ariana berhembus pasrah. Ariana, ya udah mari saya antar ke dalam Bu. Ariana menuntun ibu hamil ke dalam. Saka dan Dita juga ikut masuk mengikuti Ariana. Cutu 63. EXT. Sebuah tempat. Siang Intercutwit 64. INT. Sebuah tempat. Siang Dante sedang duduk sendiri di ruangannya. Dante terlihat galau memikirkan Selin. Dante memandangi nomor Selin di ponselnya. Tapi tiba-tiba Dinda menelpon. Dante pun langsung mengangkat panggilan itu. Dante, iya Din. Ada apa? Dinda, Dante, kamu lagi sibuk nggak? Dante, nggak juga sih. Kenapa Din? Dinda, ketemu yuk. Ada yang mau aku ceritain ke kamu. Suara Dinda tidak seceria biasanya. Dante yang juga lagi galau langsung mengiyakan. Siapa tahu dia juga bisa cerita ke Dinda. Dante, ya udah boleh. Saya juga lagi suntuk ini. Dinda, ya udah kita ketemu di taman aja ya. Kebetulan aku lagi deket sini. Nanti tamannya aku sarelok. Dante, oke. Saya berangkat ke sana sekarang ya. Dante pun mengakhiri panggilannya. Saat akan pergi tiba-tiba ada panggilan masuk dari Selin.
Dante memandangi ponselnya cukup lama. Dia nampak galau. Dante ragu mau menerima atau tidak panggilan dari Celine. Dante pun akhirnya membiarkan panggilan Celine dan jalan keluar dari ruangannya. Cutu 65. INT. Resto. Siang Celine makin kesel sama Dante karena nggak angkat teleponnya. Celine menaruh HP-nya di atas meja. Lalu dia kayak berpikir. Veo, Celine Dante kelihatan kayak lagi ngehindar dari gue. Pak emang dia nggak bisa buktiin kalau dia jauhin Dinda ya? Jedak emangnya Dante itu cowok yang nggak bisa tegas. Dan suka kasih harapan palsu. Celine makin kesel aja. Dan saat itu, Celine. Tampak Sisil dan Coki jalan masuk ke dalam resto. Sisil dan Coki jalan mau melewati Celine. Sisil yang lihat Celine, tersenyum mengejek. Sisil sendirian aja nih, pasti si Dante lagi sama cewek satunya ya. Celine melirik Sisil nggak suka. Celine gue malas harus berurusan sama lo. Celine lalu bangkit dari duduknya dan memilih pergi. Cutu 66. EXT. Dan, siang Saka terlihat tidak enak harus duduk di sebelah Dita dan Ariana. Sementara Ariana terlihat cuek, Dita malah memanfaatkan kesempatan itu buat sok mesra di depan Ariana. Dia memeluk tangan Saka manja bikin Saka risih. Sakarin, aku mau ngomong sama kamu. Ariana melirik datar ke Saka. Ariana maaf ya, saya nggak ada waktu buat bicara sama Anda. Saka please Rin, sebentar aja. Aku mau ngomong penting sama kamu Ariana. Anda tidak dengar ya apa yang saya katakan? Saya tidak ada waktu dan saya juga tidak mau bicara sama Anda. Saka udah mau bujuk Ariana lagi tapi ibu hamil di sebelah Ariana yang dia antar. Angkat suara dengan perut yang kesakitan. Ibu hamil mas ini kenapa sih ganggu perempuan lain padahal ada istrinya yang lagi hamil gitu? Dita nyamber iya nih bu. Saya juga heran. Suami saya ini masih aja ngejar mantan istrinya padahal saya lagi hamil gini. Kalau bisa dibandingkan kurang apa coba saya ini? Padahal mantan istrinya aja belum hamil-hamil loh. Udah nikah lama juga. Saka, Ariana dan beberapa ibu-ibu yang nunggu antrian kaget dengar omongan Dita. Saka seketika negur Dita dengan tegas. Saka marah, kamu ini benar-benar kekanakan ya Dit. Omongan kamu itu cuma bikin gaduh. Tampak beberapa ibu-ibu bisik-bisik ngomongin Ariana. Namun tiba-tiba ada seorang ibu yang sadar pernah lihat Dita. Ibu satu kayaknya saya pernah lihat kamu, nunjuk Dita, beberapa kali viral di medsos gara-gara dilabrak sebagai pelakor kan. Semua ibu-ibu langsung perhatiin Dita. Ibu hamil jadi kamu yang udah ngerebut suaminya ibu ini ya. Pantas aja, orang ibu ini baik kok udah nolongin saya. Ibu-ibu di situ jadi heboh. Ibu dua dasar pelakor, dasar tukang rebut. Suasana makin ribut. Dita jadi terpojok dan merasa kesal. Dita saya bukan pelakor tapi dia nunjuk Ariana, yang sudah merebut milik saya. Ibu hamil mana ada pelakor naku. Pelakor mah pelakor aja. Enggak usah limpahin kesalahan sama orang. Dasar ibu dua iya nih. Dasar enggak punya malu. Dita makin kesel. Sementara di sampingnya Saka jadi pusing. Dita udah mau balas lagi tapi seorang perawat keluar dari ruang bidan dan manggil dia. Perawat dengan ibu Dita, silakan masuk. Saka akhirnya bawa Dita masuk ke ruang bidan. Sementara ibu-ibu jadi respek sama Ariana. Ibu hamil saya percaya kok ibu ini orang baik. Ibu satu iya, kita juga percaya kok. Kita juga bakal dukung mbak. Udah bener tuh sikapnya tadi mbak. Pelakor sama suami tukang selingkuh mah kudu ditegasin emang. Yang lain mengangguk setuju. Enggak lama seorang pria datang menghampiri ibu hamil yang ditolong Ariana. Pria mama enggak apa-apa. Ibu hamil menggeleng. Ibu hamil untung ibu ini nolong aku pak. Pria tadi langsung mengalihkan perhatiannya ke Ariana. Pria makasih ya bu udah nolong istri saya. Ariana sama-sama pak. Jeda ke ibu hamil kalau begitu saya pamit ya bu. Lain kali ibu hati-hati. Ibu hamil iya bu terima kasih. Ariana mengangguk sopan ke ibu-ibu lain. Ariana saya permisi ya bu. Pak, pasangan suami istri itu mengangguk. Ariana pun pergi. Cutu 67. INT. Resto. Siang setelah Celine pergi Sisil jadi kesal dan bad mood sama sikap angku Celine. Sisil kesel, aku kesel banget sama Celine. Dia itu sok-sokan banget. Mana selalu aja bikin aku naik darah, selalu berantem sama dia. Enggak di kantor, di luar, sama aja. Nih ya, kalau aja bukan karena Bu Ariana pasti aku nggak bakalan tahan sama dia. Coki mengangguk setuju. Coki ya udah. Pokoknya kamu jangan sampai kalah sama Celine. Sisil jelaslah. Mana mau aku kalah sama mak lampir kayak dia. Coki langsung keinget soal Dante. Coki oh ya, aku kemarin sempat dengar Dante bilang kalau dia katanya mau nikahin Celine tahu.
Jeleng Sisil kaget banget. Sisil serius, Coki mengangguk penuh keyakinan. Coki beneran serius. Sisil speechless. Cutu 68. INT. Bidan, siang Saka dan Dita cek kandungan tapi Saka masih kepikiran sama Ariana jadi Saka diem aja. Veok Saka duh. Perasaan Ariana gimana ya lihat aku sama Dita kayak tadi. Dita sok gandeng-gandeng lagi. Padahal aku juga gak mau. Apa Ariana cemburu? Atau malah kesel? Aku gak bisa nebak ekspresi Ariana. Saka nampak bengong memikirkan Ariana terus. Sedangkan Bidan sedang cek perut Dita pakai jalur bawah karena kehamilan muda gak bisa dideteksi lewat perut. Dita akhir-akhir ini saya kok mual dan sakit perut terus ya. Bidan normal sih bu. Trimester pertama emang begitu. Tapi kalau mualnya berlebihan, sepertinya ada faktor stres juga sih, bu. Apa ibu akhir-akhir ini banyak pikiran? Dita ya gitu sih bu Bidan. Bidan baiknya ibu hamil itu harus refreshing otak ya bu. Pas Saka juga harus bikin ibu hamil selalu happy. Saka nampak gak nyahut dan tenggelam dengan pikirannya. Dita Saka kaget. Saka iya. Apa, sayang? Dita diam saja, kesal. Bidan tolong selalu bahagiain istri ya pak. Jangan sampai istrinya stres. Saka iya. Bidan juga cek detak jantung. SFX. Suara detak jantung. Saat itu terdengar suara detak jantung dan Saka terharu mendengar itu. Saka jadi makin galau. Veok Saka, aku masih ingin mempertahankan hubunganku dengan Ariana. Tapi di sisi lain aku sudah mau punya anak dengan Dita. Saat Saka ngelamun lagi, Bidan itu menepuk pundak Saka. Bidan usia kandungannya baru 4 minggu pak. Untuk trimester pertama harus benar-benar dijaga ya. Soalnya presentasi kehilangan janin meningkat di usia ini. Jeng, Saka dan Dita kaget mendengar itu. Saka 4 minggu, apa usianya sudah benar? Bidan berdasarkan pemeriksaan saya, perkiraan usianya memang segitu pak. Tapi kalau perlu data yang lebih akurat bias ke rumah sakit atau klinik yang lebih lengkap fasilitas pemeriksaannya. Saka melihat Dita, yang pura-pura biasa aja sambil sesekali tersenyum. Padahal dalam hati, Dita lagi ketakutan. Veo, Saka kok aneh ya? Veo, Dita bisa mati aku kalau ketahuan ini bukan anaknya Saka. Cutu, 69, EXT. Sebuah tempat, siang Ariana sedang jalan. Wajahnya galau mengingat Saka dan Dita yang bertemu di ruang bidan. INSERTFLASHBACK, Saka yang belain Ariana di depan Dita dan orang-orang lain. Veo, Ariana Saka emang kelihatannya lebih cinta ke aku daripada ke Dita. Tapi kalau Dita sampai hamil, berarti ya emang Saka seharusnya ya cinta sama Dita juga sih. Tapi Ariana menepis pikirannya dan menggeleng-gelengkan kepala. Veo, Ariana kok aku mulai ngelantur sih. Aku jangan sampai terpengaruh sama sikapnya Saka. Aku gak akan ketipu lagi dan aku harus segera cerai sama Saka. Cutu 70, EXT, Bidan, siang Saka dan Dita sedang jalan keluar. Saka menuntun Dita, tapi wajahnya nampak penuh keraguan. Saka, kenapa usia kandungannya tidak sesuai dengan apa yang kamu bilang kemarin? Dita, kenapa kamu jadi mikir macam-macam dan masih aja curiga sama aku sih? Saka, enggak gitu, ya aneh aja. Seharusnya kan lebih dari itu. Dita, usianya. Terakhir kita melakukan hubungan suami istri itu udah lama banget. Dita, aku udah berkorban sampai banyak yang hujat aku loh Saka. Kalau kamu masih nggak percaya sama aku nggak tahu lagi harus gimana. Lagian peralatan di bidan ini kan memang terbatas. Saka, oke aku percaya. Jeda, oh iya kamu bisa pulang sendiri ya. Aku mau ke perusahaan X. Dita, harus sekarang. Saka, iya. Soalnya aku sudah janji siang ini. Jadi kamu pulang naik taksi ya. Saat itu ada taksi lewat dan Saka menghentikan taksi itu. Dita, Saka, anterin dulu ke sampai rumah. Saka, gak bisa Dita. Aku buru-buru. Udah masuk sana. Saka membantu Dita masuk taksi. Dita nampak kesal. Cutu, 71, EXT, sebuah tempat. Siang Selin jalan sendiri sedang memikirkan Dante. Dia nampak sedih dan bingung karena Dante tidak menjawab panggilannya. Veo, Selin, Dante kenapa sih? Saat Selin melihat ke arah taman, dia kaget melihat Dante sedang duduk sendirian. Selin yang melihat itu jadi kesal sendiri. Selin berpikir sebentar dan memutuskan untuk menelpon Dante lagi. Selin melihat Dante merogoh sakunya dan melihat ponselnya. Dante melihat sebentar panggilan Selin dan memasukkannya kembali ke kantong. Jeng, Selin kaget melihat itu. Veo, Selin, kamu udah keterlaluan sama aku Dante. Bisa-bisanya kamu cuekin aku kayak gini. Selin memutuskan untuk menghampiri Dante.
Belum sampai ke Dante, Selin malah melihat Dinda datang dan menyapa Dante. Jreng Selin yang melihat itu jadi kesal. Selin pun buru-buru menghampiri Dante. CUTTING Paralel 72, EXT. Sebuah tempat, sisi lain. Siang Dante sudah sampai lebih dulu di taman. Dia tengah menunggu Dinda. Tak lama Dinda pun datang. Dinda menyapa dengan riang. Dinda udah nunggu lama. Dante enggak. Baru aja sampai juga kok. Dinda, oh aku pikir udah lama. Dante enggak kok. Oh iya, kamu mau cerita apa? Kamu baik-baik aja kan Din? Dinda jadi merenung dan sedih sendiri. Dinda menarik napas panjang. Dante yang tahu itu jadi tanya lagi. Dante, kenapa Din? Dinda, sebenarnya aku lagi nggak enak sama Saka. Dante yang mendengar itu jadi heran. Dante, nggak enak kenapa? Dinda, gara-gara Saka belain aku di depan Bram, suami aku. Dia jadi dipukulin. Menurut kamu aku harus gimana ya? Dante, menurut aku, kamu udah nggak perlu lagi minta bantuan sama Saka Din. Saka itu mata keranjang. Kita nggak pernah tahu apa mau dia sebenarnya deketin kamu kan? Dinda, tapi aku yakin Saka orang baik kok Dante. Dante Din, kamu itu baru ketemu Saka ketika Saka sakit. Jadi mending kalau kamu ada apa-apa, kamu nggak usah ke Saka. Kamu cukup kabarin aku. Aku pasti akan selalu ada kok buat kamu. Lagian aku juga nggak suka lagi lihat kamu deketin Saka. Dinda jadi galau sendiri. Dia jadi bimbang. Tiba-tiba terdengar suara Selin. Selin, oh jadi ini alasan kamu nggak mau angkat panggilan aku. Bahkan nggak mau balas chat aku. Jadi semuanya karena Dinda. Jreng, Dante dan Dinda kaget saat melihat Selin sudah ada di belakang mereka. CUT 73, EXT. Jalanan, siang setelah mengantar kepergian Dita, Saka jalan sendiri di pinggir jalan sambil membawa map lamaran kerja. Saka melihat Ariana berdiri sendiri seperti menunggu taksi. Saka pun mendekati Ariana. Saka berhenti di samping Ariana. Ariana menoleh dan menatap Saka dingin. Ariana menatap lurus ke jalanan. Ariana, mau apa lagi Anda kesini? Saka, aku nggak mau apa-apa Korin. Aku melihat kamu berdiri di sini makanya aku kesini. Ariana, saya tidak butuh Anda di sini. Saka menghembuskan napas pasrah. Saka, aku cuma mau jelasin sesuatu ke kamu soal kemarin di toko emas. Aku ke situ bukan buat jual cincin pernikahan kita kok. Ariana, saya nggak butuh penjelasan Anda karena mau Anda jelasin gimana pun saya tetap tidak akan peduli. Jeda sebentar. Ariana merogoh tasnya, menemukan cincin kawinnya. Ariana menarik tangan Saka dan memberikan cincin pernikahannya dengan Saka. Jreng, Saka yang melihat itu kaget. Ariana, saya tahu Anda butuh uang jadi sekalian saja Anda jual. Saka maksa kasih cincin Ariana balik. Tapi Ariana nggak mau terima. Saka, nggak, saya nggak bisa terima ini. Saka terus maksa hingga akhirnya Ariana memegang cincin itu lagi. Ariana, kalau Anda tidak mau jual cincin ini juga tidak apa-apa. Kalau begitu lebih baik saya buang saja sepertinya. Jreng, Saka kaget. Saka, jangan. Ariana tersenyum smirk. Ariana kembali menarik tangan Saka dan memberikan cincin itu lagi. Saka menunduk menatap cincin Ariana. Ariana menghentikan taksi. Ariana akan lebih bermanfaat untuk Anda dibanding saya. Jreng, Saka pasrah. Ariana pun langsung masuk ke dalam taksi. Taksi pun berjalan meninggalkan Saka. CUTTING Paralel 74, INT, taksi. Siang Ariana masuk dalam taksi dan menoleh ke belakang. Taksi pun berjalan meninggalkan Saka. Pov Ariana melihat Saka yang tidak ingin ditinggal sama Ariana. Ariana terlihat kasihan ke Saka. VO Ariana, inilah karma yang harus kamu dapetin Sak. Ariana jadi termenung sendiri memikirkan Saka. CUT 75, EXT, sebuah tempat. Siang Dante dan Dinda masih kaget ada Selin. Selin jalan lebih dekat lagi ke Dante. Dinda langsung tersenyum ramah ke Selin. Dinda, kamu di sini juga Cel. Kok kamu nggak bilang sih Dante mau ngajak Selin juga ke sini? Selin menatap tajam ke Dinda dan juga Dante. Selin, aku ke sini bukan karena diajak Dante, tapi aku ingin melihat kalian yang berbahagia di belakang aku. Jreng, Dinda kaget mendengar itu. Dante menatap Selin yang sedang marah dengan malas. Dante langsung berdiri. Dante, udahlah Cel. Saya sedang malas berdebat sama kamu. Lebih baik saya pergi dari sini. Dinda, enggak. Jangan kamu Dante. Biar saya aja yang pergi. Dinda mau pergi tapi ditahan Dante tanpa bicara. Dinda makin bingung dengan keadaan yang ada. Selin, kamu tega ya sama aku? Mana kamu sendiri yang bilang mau nikahin aku? Kenapa sekarang kamu kayak gini? Kamu nyesel udah bilang gitu. Dante tidak menjawab. Dia malah menggenggam tangan Dinda. Jreng, Selin makin emosi melihat itu. Selin, Dante. Kamu, Dante, udahlah Din.
Yuk kita pergi dari sini. Dinda tapi Dante langsung menarik tangan Dinda pergi. Celine yang melihat itu jadi kesal. Cutu 76. EXT, kontrakan Tommy. Sore Yuna dan Bona sudah sampai di kontrakan. Yuna tampak gugup karena mau membujuk Tommy. Bona gimana? Lo udah siap mengesampingkan perasaan kesal lo Yun? Yuna terdiam sebentar sampai akhirnya Yuna mengangguk. Saat Bona mau buka pintu, di saat yang bersamaan Tommy juga sudah buka pintu. Jreng Tommy kaget melihat Yuna ada di depan kontrakannya. Tommy kamu mau ngapain kesini? Yuna dengan wajah jamnya. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya bicara dengan Tommy. Yuna aku datang ke sini karena mau minta maaf sama kamu karena nggak bisa bersikap profesional sebagai atasan. Kamu mau kan maafin aku? Tommy masih tidak percaya mendengar itu. Dengan wajah jamnya juga Tommy pun mengangguk. Tommy iya aku maafin. Terus tujuan kamu datang ke sini ngapain? Gak mungkin cuma minta maaf kan? Pasti ada tujuan lain. Yuna melirik ke Bona. Bona mengangguk. Yuna aku mau kamu balik ke Jamais untuk kerja. Hal ini aku lakukan hanya untuk pekerjaan bukan sebagai teman. Jedat sebagai teman aku belum bisa sepenuhnya maafin kamu. Gimana, kamu masih tetap mau kerja di Jamais kan? Yuna dan Tommy saling pandang dingin. Tommy berpikir dalam. Hingga akhirnya dia pun mengangguk. Tommy oke, aku akan kembali ke Jamais. Aku melakukan ini bukan karena kamu tapi karena emang aku suka aja kerja di Jamais. Bona yang mendengar itu tersenyum sendiri. Bona VO, dasar sama-sama gengsian aja. Bona nah gitu dong. Kalau kayak gini kan kita kerja juga nggak sampai kalang kabut Yun. Yuna iya. Bona dan Tommy pun saling pandang ingin saling senyum. Tapi lupa kalau mereka juga sedang berselisih. Cutu 77. INT, sebuah tempat. Sore Dion sudah menunggu di Dita. Ia memainkan ponselnya sambil sesekali melihat ke arah pintu. Dion menunggu sendirian setelah dikabari Dita ingin bertemu karena kesal ditinggal Saka. Tak lama Dita pun datang sambil merengek. Dita langsung memeluk Dion sambil memegang perutnya yang masih sedikit sakit. Dion gimana keadaan perut kamu? Dita udah lumayan sih, tapi aku kesel banget sama Saka sayang. Dion kamu kesel kenapa lagi sih? Dita ya gimana aku nggak kesel udah tahu aku lagi sakit malah ditinggal sendiri. Malah disuruh balik sendiri, emang bener-bener nggak peduli lagi kayaknya dia sama aku. Dion ya udahlah biarin aja, kamu kan udah ada aku. Oh iya gimana tadi kata dokter soal bayi kita? Dita syukurnya sih baik-baik aja. Tapi tadi Saka juga sempat dengar suara detak jantung bayi kita sih. Jreng Dion kaget dan merasa cemburu. Dion Saka aja udah dengar detak anak kita. Masa aku belum sih sayang? Dita ya nanti kamu juga pasti denger kok. Sabar ya sayang. Dion iya. Aku selalu sabar kok buat kamu. Dita tapi kamu tahu nggak sih? Tadi Saka udah tahu usia kandungan aku. Jreng Dion kaget. Dion kok bisa? Dita iya biasa gara-gara bidannya hampir aja keceplosan. Untung aja aku bisa ngeles dan untungnya Saka percaya sama aku. Kalau nggak bisa gawat kita. Dion syukurlah kalau gitu. Ya udah supaya kamu nggak stres lagi. Pokoknya kita harus habisin waktu bersama ya sebelum Saka pulang. Kita harus dong. Aku kangen tahu sama kamu. Dita pun memeluk Dion lagi. Mereka kembali saling peluk rindu. Cutu 78. INT, kantor Ariana. Sore Ariana baru aja sampai di kantor. Ariana melihat Sisil di mejanya. Ariana melihat sekitar tapi tidak menemukan Celine. Ariana pun menghampiri Sisil. Ariana Sil kamu lihat Celine nggak? Sisil tadi si Sisil lihat dia pergi lunggu. Tapi nggak tahu deh sampai sekarang belum balik-balik juga. Emang kenapa bu? Ariana menghembuskan nafas berat. Sisil ikut berdiri. Ariana ternyata apa yang kamu bilang benar Sil. Emang selama ini ternyata Celine berusaha menjatuhkan saya. Dia berusaha menggantikan posisi saya. Jreng Sisil kaget. Sisil tuh kan bu bener apa yang Sisil bilang. Terus kira-kira langkah apa yang ibu ambil selanjutnya buat Bu Celine? Ariana sepertinya saya akan kasih perhitungan ke dia. Sisil sangat senang mendengar itu. Sisil setuju. Itu harus sih bu. Ariana mengangguk sambil memikirkan Celine. Dia masih tidak percaya bahwa info itu benar. Cutu 79. INT. Rumah GALVIN. Sore Riri sedang duduk sendiri melamun di meja makan. Dia masih memikirkan kata-kata Ariana soal dia yang insecure. Kamera Chen fokus ke Niken yang baru aja datang membawa makanan. Niken melihat Riri yang melamun jadi ikut sedih. Niken berjalan mendekati Riri dan meletakkan makanan di atas meja. Niken Ri, kamu kenapa? Jreng Riri kaget dan baru sadar. Riri langsung berdiri. Riri mama kok di sini? Niken iya ini mama bawain makanan. Kamu pasti belum makan kan? Yuk kita makan bareng.
Riri nanti aja ma. Riri belum lapar. Riri duduk kembali sambil membuka makanan yang dibawa Niken. Riri mama mau Riri siapin makanan ini. Niken gak usah. Kalau kamu nggak makan, mama juga nggak akan makan. Riri loh jangan gitu ma. Riri siapin ya. Riri mau berdiri tapi tangannya ditahan Niken. Niken duduk di samping Riri. Niken Galvin nyakitin kamu lagi ya. Keren Riri kaget. Niken menatap Riri. Riri juga menatap Niken dalam. Tiba-tiba air mata Riri menetes. Riri pun menangis. Keren Niken kaget. Niken pun langsung memeluk Riri dan menenangkan Riri. Cuttu 80. INT. Perusahaan. Sore di sebuah perusahaan. Ada dua orang staf yang sedang mengobrol di dekat meja resepsionis. Salah satu staf membuka berita yang ternyata berita soal Saka. Berita lama mengenai perkembangan baik Saka di Kusuma Group. STAFF 1 ya ampun gue jadi penasaran deh. Kondisi Pak Saka gimana ya sekarang? Padahal dulu tuh dia jago banget kalau ngomongin bisnis. Sekarang malah udah didepak dari Kusuma Group. Kamera Chen fokus ke Saka yang baru aja masuk ke perusahaan sambil membawa amplop coklat untuk melamar kerja. Saka pun menghentikan langkahnya saat mendengar nama dia sedang diperbincangkan. STAFF 2H. Beneran udah didepak. Oh bisa. STAFF 1 wah ketinggalan berita lo. Saka kan ketahuan selingkuh dan menikah siri sama sekretarisnya. Makanya sekarang dia itu mau cerai sama anaknya Pak Kusuma. Bahkan Pak Saka juga di blacklist tahu. STAFF 2 di blacklist gimana? STAFF 1 iya jadi mau Pak Saka ngelamar di perusahaan manapun gak bakal ada yang mau terima dia. STAFF 2 ya ampun kasihan juga ya kalau kayak gitu. STAFF 1 halah cowok kayak Pak Saka mah gak usah dikasihani. Salah sendiri selingkuh sama sekretarisnya sendiri. Bahkan sampai nikah siri lagi. STAFF 2 iya juga sih. Gue kalau jadi anaknya Pak Kusuma juga pasti bakal kecewa juga. Tapi by the way emang siapa yang minta ke perusahaan-perusahaan buat blacklist Pak Saka? STAFF 1 ya elah siapa lagi yang minta kalau bukan Pak Kusuma? Chen Saka yang mendengar itu pun kaget. Dia tidak menyangka Kusuma akan melakukan itu. Case 84. Skenario Suami Pengganti episode 175. 178 DRAFT Final 1. INT. Perusahaan. Sore Saka waktu itu sedang berada di dalam ruang meeting menunggu bertemu dengan Hari untuk wawancara. Insert flashback. Saka teringat dengan omongan karyawan tadi soal Kusuma yang blacklist dia. Saka nampak memikirkan omongan itu. Keok Saka kayaknya nggak mungkin sih. Papi sampai kayak gitu ke aku. Aku tahu banget sifat papi. Saka berusaha cuek saja saat dua staf menggunjingkan dia. Tapi ketika harinya datang, Saka kayak curiga lihat muka Hari seperti tampak ragu-ragu mau mengatakan sesuatu. Keok Saka kok kayaknya bakal terulang hal yang sama lagi kalau lihat wajah bapak ini. Terakhir kali aku melihat ekspresi itu, ketika beberapa hari lalu, aku ditolak masuk perusahaan padahal sudah diterima. Hari Bapak Saka. Ragu-ragu, Saka langsung meneruskan ucapan Hari. Saka posisi yang saya lamar sudah terisi ya. Muka Hari tampak kaget. Cuttu 2. INT. Ruangan Dinda. Sore Dinda sedang bersama Dante di ruangan Dinda. Dinda kenapa kamu malah antar aku ke rumah sakit bukannya temani Selin? Dia bisa salah paham lagi loh tentang kita kalau sampai lihat kamu dan aku di sini. Dante biarin aja lah. Capek sama sikap kekanakannya. Suka ngambek dan cemburu. Dante tampak nggak peduli. Dinda menatap Dante yang nampak menahan kesal karena bahas Selin. Dinda sepertinya kamu sedang ada masalah sama Selin ya. Kalian berantem. Dante saya juga gak yakin dengan ini semua. Saya merasa banyak hal yang sedang dia sembunyikan yang bikin saya jadi ragu dengan perasaan saya. Dinda coba sadarkan Dante. Dinda Dante. Listen to me. Setiap hubungan pasti ada naik turunnya kok. Mungkin saja sekarang hati kamu sedang diuji. Yang jelas, kamu jangan menghindari masalah. Kamu harus hadapi dan selesaikan masalah itu. Kalau enggak, masalah itu akan terus ngejar kamu. Dante menyindir kamu sendiri gimana hubungannya sama suami kamu. Sudah beres. Dinda langsung diam dan tersadar. Keok Dinda aku baru sadar kalau aku juga seperti Dante. Yang terus menghindar dari masalahku. Cuttu 3. EXT. Kantor Ariana. Sore Ariana masuk ke ruangan Selin. Tapi Selin gak ada. Ariana kemana Selin? Ketika Ariana mau berbalik pergi, Selin malah datang. Ariana lo dari mana? Selin jawab santai. Selin gue abis makan siang. Sekalian ketemu klien.
Gak apa-apa kan balik kelak. Kok sambil kerja? Ariana menatap Selin curiga. Ariana benar ketemu klien, bukan pemegang saham. Selin kayak mendelik. Selin maksud lo apa? Ariana ya gue tanya begitu karena gue dapat info kalau ternyata lo minta dukungan pemegang saham untuk gantikan posisi gue. Glenn. Selin kaget. Cetu. 4. INT. Perusahaan. Sore muka Hari terlihat panik dan kaget. Berusaha menjelaskan ke Saka dengan baik-baik. Hari sebelumnya saya minta maaf. Kalau saya harus mengkoreksi jawaban kami sebelumnya. Kalau sebelumnya kami menyatakan Pak Saka memenuhi kriteria. Tapi sekarang saya harus menyampaikan, HRD kelihatan gelagapan. Saka lalu bicara dengan ekspresi tenang. Saka saya tahu. Pasti Bapak disuruh pihak manajemen untuk tidak melanjutkan penerimaan lamaran saya kan? Wajah Hari tampak bersalah. Hari maaf ya Pak. Saya di sini cuma mengikuti keputusan dari atas. Saya gak punya kuasa untuk memberikan posisi kerja itu ke Pak Saka. Andai saja ini kantor saya pasti sudah terima karena secara profil Pak Saka memang bagus dan banyak prestasi. Saka nggak apa-apa, kok. Saya sudah biasa diberikan harapan palsu. Hari sekali lagi, saya mohon maaf ya Pak. Saka tersenyum, nampak Hari itu diam. Merasa gak enak hati ke Saka. Saka ya udah Pak, saya permisi. Terima kasih atas kesempatan hingga saya sudah di tahap akhir ini. Meski ternyata hasilnya saya belum bisa bekerja di sini. Saka menundukkan kepalanya memberi hormat. Hari itu pun menundukkan kepala juga. Saka lalu keluar ruangan dengan berusaha tegar. Cetu. 5. EXT. Kantor Ariana. Sore Selin dan Ariana nampak bersih tegang. Selin mencoba mengelak. Sedangkan Ariana berusaha menahan emosi. Dia bicara santai tapi tajam. Sorot mata Ariana juga tajam. Selin, lo dengar omong kosong itu dari mana? Wajah Selin berubah agak takut. Dia berusaha menahan emosi. Ariana, kenapa wajah lo jadi memerah kayak gitu? Lo kelihatan gugup banget kok. Selin, wajah gue biasa aja kali. Dan gue gak gugup. Lo jangan melebih-lebihkan deh dan gak usah omong hoax gitu. Ariana, gue punya sumber sendiri yang bisa dipercaya. Lo pasti tahu. Gue bukan orang yang gampang termakan gosip tanpa cari tahu buktinya ya. Lo kenal gue kan? Selin menghindar. Dan pergi agak menjauh dari Ariana. Selin, ya terserah lo. Yang jelas gue gak seperti yang lo omong. Ariana, ya, jaga ucapan lo barusan. Gue minta lo juga bisa memposisikan diri dengan pantas. Sekali lagi gue mendapat info seperti ini. Gue tidak akan segan-segan menendang lo dari kantor ini. Selin nampak menahan kesal. Selin, lo kok malah ngancam gue sih? Ariana, terserah lo mau anggap ini ancaman, peringatan, atau apa saja yang jelas. Gue harap lo paham ya. Gue mau langsung pergi karena ada janji sama papi gue. Ariana pun langsung pergi. Sementara Selin nahan kesal dan cemas. Kelihatan jelas kalau Selin gugup ditegur keras Ariana. Cetu. 6. INT. Kantor Kusuma. Sore Kusuma dan Anjani sedang duduk di ruangan Kusuma. Mereka sedang mengobrol santai. Kusuma, kamu ada ide untuk konsep acara perayaan ulang tahun perusahaan tahun ini? Jadi kalau dari saya, mungkin bisa kamu pertimbangkan untuk merayakan ulang tahun perusahaan di kantor saja. Kita desain seperlunya lalu kita buat beberapa lomba yang membuat karyawan kita lebih bisa kompak dalam kerja sama tim. Kusuma, wah, bagus juga ide kamu. Saya setuju. Mungkin nanti hadiahnya juga besar seperti motor juga gak apa-apa. Atau tiket menginap di resort. Ya anggap saja apresiasi untuk karyawan juga. Mungkin nanti memang kita banyakin kerja sama tim aja, seperti yang kamu bilang. Terus di malam puncak, kita potong kue dan tiup lilin sebagai penutup ulang tahun perusahaan. Saat tengah berdiskusi serius untuk acara perayaan tahun ini, Devi masuk dan ikutan nimbrung kasih ide. Devi nyerocos. Semagat, no. Itu terlalu biasa dan terlalu formal untuk merayakan hak perusahaan. Saya gak setuju. Baiknya tuh lebih kekinian kayak big party. Kan seru tuh, kita bisa pesta sambil pakai pakaian yang gak seformal inilah. Yang seksi gitu. Terus di akhir, kita tuker kado. Tapi kadonya sudah harus ditulis kalau misal harga minimal kadonya 5 juta dan ada kok aplikasi yang kita bisa nulis kita pengen apa. Agar nanti dibeliin sama orang itu. Misal saya nulis pengen jam tangan. Nah nanti tukeran sama Bu Wiryo misalnya. Bu Wiryo harus beliin jam tangan harganya minimal 5 juta. Tinggal saya beliin apa kemauan Bu Wiryo. Devi menjelaskan dengan menggebu-gebu seolah idenya paling baik.
Selama Devi bicara, Anjani terlihat ilfil sementara Kusuma pusing. Cutu, 7, INT. Kantor Ariana. Sore Selin melempar tasnya kesal ke meja kerjanya. Selin pemegang saham Manani yang cepu. Kayaknya pas gue datangin pada setuju aja semua sama gue. Kenapa sekarang berbalik? Saat itu Sisil masuk ruangan Selin dan maki-maki Selin. Sisil dasar benalu. Punya teman baik kayak Bu Ariana bukannya dibaik-baikin malah ditusuk dari belakang. Feeling gue benarkan selama ini. Cepat atau lambat Bu Ariana akan tahu dan sekarang lo udah gak akan dipercaya lagi sama Bu Ariana. Selin gak terima dikomenin sama Sisil. Selin lo ya yang cepu ke Ariana. Sisil gue gak cepu pun. Bu Ariana bakal tahu. Bu Ariana kan lebih pintar dari lo. Jauh lebih pintar. Otak lo paling 1%-nya Bu Ariana. Mendengar itu, Selin semakin kesal. Mereka berantem teriak-teriak. Selin lo emang ya, harus dikasih lakban ke mulut lo biar bisa diam. Sisil tambah monyongkan bibirnya. Sisil nih, mulut gue. Lakban aja. Gue juga akan lakban kepala lo biar kalau mau apa-apa lo bisa mikir dulu. Yuna datang untuk ketemu Selin dan kaget melihat Selin dan Sisil udah mau chat fight. Yuna stop. Yuna memisahkan Selin Sisil. Tapi Selin Sisil masih pengen saling nyakar satu sama lain. Hingga membuat Yuna marah. Yuna kalian ini apa-apaan sih? Bertengkar kok gak tahu tempat. Ini kan kantor. Gue aja yang lihat kalian aja malu. Masa kalian gak malu? Yuna nampak marah. Sedangkan Selin dan Sisil saling pandang dengan tatapan kesal. Cutu, 8, EXT, perusahaan. Sore Saka keluar dari gedung perusahaan dengan muka kesal. Saka ngomel-ngomel sendiri sambil terus jalan. Saka pantes aja. Setiap perusahaan nolak gue. Padahal gue udah mati-matian nyiapin CV, surat motivasi, kuota internet, pergi sana sini, ngeluarin uang transport tapi semua usaha gue selama ini digagalkan oleh Pak Kusuma. Pantas aja gue susah sekali mendapatkan pekerjaan. Ternyata Kusuma ada di balik itu semua. Saka lalu berhenti. Wajahnya benar-benar marah. Dia sampai mengerapkan genggamannya. Keok, Saka Kusuma dulu sudah menghancurkan hidup kedua orang tua gue. Sekarang dia semena-mena sama gue juga. Awas aja lo, Kusuma gue akan balas dendam lebih kejam dari ini. Saka terlihat emosional sehingga terlonjak kaget ketika ada yang menepuk pundaknya. Gleng, Cutu, 9, INT. Kantor Wijaya. Sore Coki sedang ngintipin Galvin yang sedang selesai meeting. Coki tuh dia Galvin. Gue cariin. Ternyata lagi meeting. Tapi dia meeting sama siapa sih? Gue kok diajak. Enggak lama. Galvin keluar dari ruangan meeting dan Coki pura-pura jalan seolah nggak sengaja lewat situ. Coki halo, partner kerja, GALVINE. Lo Cok, mumpung lo di sini. Sekalian aja. Gue nanya. Coki nanya apaan? GALVIN project lo sama mama gimana? Aman, butuh bantuan gak? Mama buat masalah lagi gak? Coki lo tanya apa wawancara sih? Wawancara pun harusnya satu-satu kali. GALVIN lo kerja sama-sama mama aman gak? Coki tenang saja. Semua under control. Yang gak kekontrol tuh kalau ada orang insecure. Nah susah tuh balikin moodnya apalagi kalau yang insecure lagi hamil. Coki nyindir Galvin. Tapi Galvin gak ngeh dan Galvin nampak heran. GALVIN lo ngomong apaan sih? Cutu, 10, EXT. Perusahaan. Sore ternyata Tommy yang lagi jalan di sekitar situ menepuk pundak Saka karena tahu itu Saka. Cewu. Saka kaget. Tapi ketika Saka berbalik, hatinya lega karena tahu itu Tommy. Saka ya ampun. Gue kira siapa? Tommy lo ngapain di sini? Gue lihat lo ngelamun. Jadi gue kagetin aja deh. Saka gue ada urusan sekitar sini aja sih. Lo sendiri lagi apa? Tommy gue lagi nyari angin aja sih di masa-masa pengangguran ini. Untung gue nggak sendirian. Ada lo. Saka sialan lo. Duanya pun tertawa mendengar lelucon Tommy. Tommy ternyata gini ya rasanya nganggur. Saka ya gini Tom. Aneh ya dari yang sibuk jadi nggak ada kerjaan kayak gini. Tommy bener banget lagi. Nggak lama tiba-tiba ada yang memanggil Saka. OS Hari Pas Saka. Saka berbalik dan ternyata yang memanggil Saka adalah Hari sebelumnya. Saka gue kesana dulu ya. Tommy ya. Saka jalan menuju Hari. Hari juga jalan menuju Saka. Hari kasih dokumen ke Saka. Hari maaf pak. Ini dokumen asli buat lamaran kerjanya ketinggalan. Saka ambil dokumen itu. Saka oh iya. Makasih ya. Hari kayak kasih semangat ke Saka.
Hari semangat ya Pak Saka. Saya yakin akan ada perusahaan yang nerima Pak Saka kok. Mungkin rezekinya emang gak di sini. Karena saya cek surat lamaran kerja Pak Saka, isinya sudah sangat meyakinkan kok. Semoga segera dapat kerja ya Pak. Saka iya, makasih Pak. Setelah hari pergi, Tommy mendekati Saka. Tommy lo masih belum dapat kerja. Saka mengangguk lemah. Cutu, 11. INT, kantor Ariana. Sore Sisil masih memandang tajam ke Selin. Begitu juga dengan Selin. Sisil merapikan bajunya dan keluar dari ruangan Selin. Selin dulu pengen sini sahin gue sama si Sisil itu. Rasanya pengen gue cabik-cabik aja tuh mulutnya dia. Yuna lagian lo juga kenapa sih perasaan berantem mulu sama Sisil? Selin ya itu juga gara-gara dia. Gila kali gue yang mulai berantem sama cewek jadi-jadian kayak Sisil. Yuna ya kali aja lo yang bikin dia kesel. Selin mendelik ke Yuna. Yuna meringis tidak enak. Selin kembali duduk di kursinya. Selin by the way lo ngapain kesini? Yuna ikut duduk di depan Selin. Yuna oh ini gue cuma mau kasih laporan ini aja kok. Lo kan udah jarang banget datang ke Jamais. Makanya gue kesini. Selin memperhatikan laporan yang dikasih Yuna. Selin mengangguk-angguk paham. Selin melihat ada banyak customer referensi dari Tommy. Selin tersenyum senang. Selin Tommy oke juga ya bisa bikin customer sebanyak ini datang ke kafe. Mungkin karena cara dia melayani tamu kali ya yang bikin dia makanya betah banget ada di kafe kita. Udah rajin. Jarang ambil cuti lagi. Iya kan Yun? Keren Yuna jadi gugup sendiri mendengar pujian dari Selin. Yuna Ya Yuna jadi ketakutan sendiri. Keok Yuna duh gimana nih kalau Selin tahu Tommy udah nggak kerja lagi di Jamais. Mana gue bilang belum tahu lagi kapan balik Tommy balik. Insert flashback X174 176 lalu disambung di bawah ini lanjutan scene 76 X174 tadi, 11. EXT. Kontrakan Tommy. Sore, Yuna senang Tommy mau balik ke Jamais. Tommy gue mau balik, tapi gue nggak janji ya kapan baliknya. Keren Yuna dan Bona kaget mendengar itu. Bona kok gitu toh? Tommy ya gue sejujurnya masih nggak enak hati aja sama Yuna. Yuna jadi bete sendiri. Betul, Yuna yang sedang melamun di ruangan Selin, tersadarkan dengan sentuhan tangan Selin di tangan Yuna. Selin Yun menurut lo kalau Tommy gue kasih jabatan gimana ya? Grand Yuna kaget, Yuna pun jadi sedih dan bingung sendiri. Selin yang melihat perubahan wajah Yuna jadi bingung. Selin Yun lo kenapa? Yuna terdiam tidak enak hati dengan Selin. Lalu dia menggeleng, berusaha nggak terjadi apa-apa. Cuktu 11. INT. Sebuah tempat. Sore Dita masih berada di tempat yang sama dengan sebelumnya bersama Dion. Mereka sedang menikmati makanan yang sudah dipesankan oleh Dion. Dita dan Dion sedang saling bermesraan. Dita apa aku pindah ke tempat kamu aja ya? Aku tuh kalau di rumah nggak pernah tenang sayang. Pasti ada aja yang aku berantemin sama dia. Dion jangan dong. Kalau kamu pergi sekarang nanti rencana kita nggak sesuai sama apa yang udah kita rencanain dong. Kamu sabar sebentar ya sampai aku siap menyiapkan tempat baru buat kita. Oke. Dita tapi aku udah nggak tahan sayang. Dion sebentar aja ya. Nggak mungkin dong kita pergi tanpa persiapan yang matang. Iya kan? Dita iya juga sih. Dion tersenyum ramah. Tiba-tiba ada pesan masuk di ponsel Dion. Dion membaca chat itu sambil tersenyum. Dita jadi penasaran. Dita chat dari siapa? Dion temen aku baru aja kasih tahu kalau dia berhasil edit foto USG jadi usia 16 minggu. Sebelum kalian ribut dan Saka kecelakaan itu. Jadi dengan begini aku yakin Saka pasti nggak akan curiga. Sekarang tinggal kamu yang yakini Saka bahwa apa yang dibilang Bidan sebelumnya itu nggak benar dan USG editan ini yang sebenarnya. Oke. Dita yang mendengar kesenangan dan langsung peluk Dion. Dita emang cuma kamu yang bisa diandalkan. Kamu emang paling jenius sayang. Dion jelas dong. Dion membalas pelukan Dita erat. Cuktu 11. EXT. Sebuah tempat. Sore Tommy masih heran kenapa Saka belum juga mendapat pekerjaan. Tommy kok bisa sih? Padahal kalau dilihat-lihat pengalaman dan prestasi lo kan juga oke. Saka oke sih oke. Cuma ternyata papinya Ariana yang bikin gue di blacklist perusahaan lain. Makanya sampai sekarang pun gue masih nganggur. Tommy wah gue nggak ngangka si Om Kusuma sampai segitunya. Ternyata susah juga ya cari kerjaan. Saka ya emang susah. Lihat gue sekarang masih nganggur aja kan. Lah lo sendiri emang gak ada niatan balik ke Jamais. Kali aja kalau lo minta Yuna masih mau ngasih lo kesempatan. Tommy terdiam sendiri. Tommy sebenarnya Yuna sama Bona udah minta gue balik sih. Gue mau balik, tapi masih belum tahu kapan.
Gue masih kesel aja sih sama Yuna. Saka ya ampun, menurut gue mending lo balik segera sih Tom. Daripada Yuna berubah pikiran lagi dan malah ngerekrut karyawan baru. Yang ada lo malah kehilangan kerjaan lo lagi. Grand Tommy jadi berpikir dalam. Chapter 11. INT. Kantor Kusuma. Sore Kusuma masih terlihat pusing dengan ide-ide yang diajukan Devi sebelumnya. Gak lama Ariana masuk ke ruangan Kusuma. Grand Kusuma kaget melihat Ariana ada di kantornya. Kusuma, lo sayang, kamu ngapain di sini? Ariana berjalan mendekati Kusuma dan duduk di depannya. Ariana, sebenarnya ada yang mau Arin omongin sih soal Mami Pi. Kusuma, soal Mami. Mami kamu kenapa lagi kali ini? Ariana terdiam sejenak. Ariana, kayaknya aku beneran mau ngajak Mami buat kerja di kantor aku Devi. Grand Kusuma kaget. Kusuma, kamu yakin sama keputusan kamu? Kamu gak takut malah bikin Mami kamu ganggu kerjaan kamu? Ariana menggeleng pelan. Ariana, kayaknya Arin memang butuh orang kayak Mami Siti sebagai atasan Selin. Arin pikir apa yang Selin lakuin nggak bisa Arin biarin gitu aja. Kusuma makin bingung dengan apa yang diucapkan Ariana. Kusuma, what do you mean by that? Tapi nggak ngerti deh maksud kamu. Ariana menarik napasnya dalam. Ariana adalah masalah di kantor dan itu disebabkan oleh Selin. Makanya Arin sepertinya memang butuh Mami di kantor untuk ngawasin kerjaan Selin dari dekat dan juga bantuin Arin juga kan. Kusuma, ya kalau memang kamu juga nggak ngerasa keberatan pasti papi setuju aja. Papi lebih seneng malah. Karena kalau di sini pasti Mami kamu itu akan mengacaukan banyak hal. Kamu tahu sendiri kan gimana Mami kamu. Ariana, iya Pi. Arin tahu banget. Syukurlah kalau papi ngizinin. Kusuma, papi pasti ngizinin lah. Asal Mami maupun kamu juga bahagia. Ariana tersenyum ramah. Kusuma, iya ada yang mau papi diskusiin nih sama kamu. Ariana, papi mau diskusi apa? Kusuma, jadi papi mau ngadain pesta ulang tahun untuk Kusuma Group. Tapi papi bingung, menurut kamu enaknya pakai tema apa ya? Ariana, acara ulang tahun kantor berarti. Kusuma mengangguk. Ariana berpikir sejenak. Tapi tiba-tiba INSERT. Devi masuk ke dalam ruangan Kusuma. Devi, Arin kamu di sini. Ariana, Mami. Iya, ini Arin lagi bantuin mikir tema untuk acara ulang tahun perusahaan papi. Devi, haduh udah nggak usah dipikirin. Mami udah nemu yang pas kok. Grand Ariana dan Kusuma kaget mendengar itu. Kusuma, jangan kasih ide yang aneh-aneh lagi Demi. Devi, papi tenang aja. Kali ini papi pasti setuju. Ariana, emang apa nih temanya? Devi, temanya adalah pesta topeng. Grand Ariana dan Kusuma sama-sama bengong. Keduanya saling pandang heran. Sedangkan Devi tersenyum penuh arti. Chapter 11. EXT. Sebuah tempat. Sore Tommy berpikir dalam. Tommy, iya juga ya. Kalau misal posisi gue digantiin. Jangan-jangan sampai kapanpun gue nggak bisa balik lagi ke Jamais. Sakana itu. Tommy, apa gue balik ke Jamais sekarang aja ya? Jeda berpikir, tapi males juga sih gue kesana sekarang. Udah besok aja deh. Lagian Yuna nggak mungkin juga langsung buka rekrutmen kalau gue hari ini belum datang ke Jamais. Saka, iya sih, terserah lo aja deh. Atau kalau nggak lo chat atau telepon Bona aja buat kasih tahu. Tommy, iya gampang itu mah. Sekarang gue mau balik kosan aja. Saka, ya udah kalau lo balik kosan, gue juga pulang aja. Makasih ya udah nemenin gue ngobrol. Tommy, sama-sama. Lo tahu kan lo bisa ngobrol kapanpun dan apapun sama gue. Saka mengangguk. Saka, tang siatong. Ya udah gue duluan ya. Tommy pun mengangguk. Saka jalan ke arah halte di depannya. Tommy heran. Tommy pun menghentikan Saka. Tommy, Sak, lo mau kemana? Saka berbalik. Saka, gue mau nunggu bus lewat. Kenapa Tom? Jreng Tommy kaget. Tommy, lo sekarang naik bus. Mobil lo masih rusak. Saka, masih. Gue belum punya duit buat benerin ke bengkel. Masih di rumah dan jujur udah ringsek juga sih di rumah. Tommy, kenapa nggak naik taksi aja? Saka, gue juga udah harus mulai hemat. Makanya nggak bisa naik taksi kapanpun gue mau. Tommy, ya ampun Sak. Ya udah gue anterin lo pulang deh ya. Tapi kita ambil motor dulu. Gue narok motor gue di depan ruko sana ke arah belakang Tommy. Saka, beneran lo mau nganterin gue? Tommy, iya. Daripada lo nungguin bus yang nggak tahu kapan datangnya. Saka, tang siatong. Tommy mengangguk. Saka dan Tommy pun jalan ke arah belakang Tommy untuk ambil motor. Chapter 11. INT. Taksi. Sore berbanding terbalik dengan Dita yang duduk nyaman di dalam taksi. Split screen dengan Saka yang terlihat menes nebeng motor Tommy. Dita terlihat sedang memegang foto USG yang baru saja dia print. Tampak seperti aslinya. Dita lihat foto itu sambil tampak berpikir.
Kemudian dia mengeluarkan HP-nya dan menelepon. Dita, halo selamat sore. Jeda, maaf sus. Boleh saya cekkan jadwal kontrol terdekat? Saya rencana mau kontrol kandungan saya minggu ini. Jeda, oke. Baik, sus. Tapi nanti saya cuma periksa saja ya sus, tanpa print out hasil USG-nya. Jeda, oke. Makasih ya sus. Dita lalu menutup teleponnya. CU. Dita terlihat tersenyum smirk. Cuktu 11. INT. Kantor Kusuma. Sore Devi dengan menggebu menjelaskan kenapa dia memutuskan kalau temanya pesta topeng. Sementara Ariana dan Kusuma masih memandang enggak yakin. Devi, tema topeng ini itu pasti bakalan seru. Percaya deh sama Mami. Selain kelihatan berkelas, kan pesta ini tujuannya buat perayaan. Jadi cocoklah. Semuanya bisa have fun. Enggak terlalu kaku kayak suasana kerja gitu. Riana dan Kusuma masih saling melempar pandangan enggak yakin. Namun dia enggak menyela penjelasan Devi. Dan saat itu Anjani datang dan langsung menyinggung. Anjani, saya pikir ide kamu kali ini bagus. Temanya sesuai untuk acara kita. Akhirnya Kusuma mengangguk. Kusuma, ya udah. Kalau gitu aku juga setuju. Devi tersenyum jumawa seolah udah kasih kontribusi tinggi ke perusahaan. Devi tuh, kan, ide Mami ini pasti bagus. Nggak meragukan lagi. Soalnya apa yang Mami lakukan ini sudah pasti buat kebaikan perusahaan. Riana dan Kusuma hanya tersenyum kaku sambil mengangguk kecil saja untuk merespons kalimat Devi. Anjani, kita juga akan undang perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Kusuma Group, termasuk Wijaya Group. Devi melotot kaget. Dia enggak setuju. Devi menegas, enggak usahlah undang mereka, enggak penting juga. Anjani menggeleng kecil. Anjani, kita harus mengundangnya. Karena bagaimanapun kita harus menjalin hubungan baik dengan mitra kita. Apalagi saat ini kita sedang mengerjakan proyek besar bersama. Kusuma, aku setuju sama kamu. Kita memang harus mengundang mereka. Seketika Devi jadi cemberut. Dia terlihat kesal dan enggak suka. Cuktu 11. INT. Ruangan Dinda. Malam Dinda selesai praktek. Tampak di kursi hadapan Dinda ada Dante. Dinda, kamu mau sampai kapan nungguin aku? Jam praktek aku udah selesai. Kamu bisa pulang, Dante. Dante malah bersikap santai. Dante, saya enggak terlalu banyak agenda hari ini. Jadi saya bisa temani kamu dan Makek Surebram enggak gangguin kamu lagi. Dinda terlihat enggak enak dengan sikap Dante yang protektif sama dia. Dinda, kamu tuh harusnya kayak gini ke Selin kali, bukan ke aku. Raut wajah Dante tiba-tiba berubah kesal. Dante, bisa enggak kita enggak bahas apapun lagi yang berkaitan sama Selin? Aku lagi males soalnya. Dinda, sebenarnya kalian ada masalah apa sih? Aku jadi penasaran soal Selin. Kayaknya pertengkaran kalian enggak kayak biasanya deh, sampai kamu merasa males gitu. Dante terpotong. Dinda menyela cepat, please, Dante. I just want to know. Aku enggak mau ya, kalau semua masalah antara kamu dan Selin itu karena aku. Dante menggeleng. Dante ini enggak ada hubungannya sama kamu. Dinda terlihat memohon. Dante pun menghela napasnya pasrah. Dante, Selin hanya mengejar harta saya saja. Dia enggak beneran cinta sama saya. Dinda kaget. Lalu dia kayak mikir. Dinda terlihat enggak percaya sama omongan Dante. Dinda kayaknya enggak deh. Dante, Selin beneran cinta sama kamu. Dante menggeleng. Dante, bisa jadi itu hanya kamuflase dia biar aku percaya dan masuk dalam perangkap dia. Meskipun begitu, Dante mengatakannya dengan wajah sedih. Sangat bertolak belakang dengan ucapannya. Cuktu 11. INT. Sebuah tempat. Malam Selin melihat HP-nya. Tampak enggak ada pesan atau telepon apapun dari Dante. Dia lalu berpikir, Keok Selin sejak kehadiran Dinda. Dante jadi berubah. Dan ini membuktikan kalau dia benar-benar enggak tulus sama gue. CU. Wajah Selin terlihat sedih. Lalu Selin terlihat memblokir nomor telepon Dante. Keok Selin, aku juga bisa kok cuekin kamu, Dante. Kita lihat aja siapa di antara kita yang bakal kalah duluan. Bersamaan dengan itu HP Selin nyala. SFX. Panggilan masuk ke HP Selin. Selin langsung mengangkat teleponnya. Selin, iya. Halo sis, kenapa? Jeda. Kaget apa? Tommy resign. Kok gue sendiri yang punya nggak tahu ya kalau Tommy udah keluar dari kafe. Yuna juga nggak ada ngomong apa-apa tadi. Jeda, oke. Thanks ya sebelumnya. Gue cek dulu deh ke kafe. Bye. Selin langsung menutup teleponnya. Dia bergegas menuju Jamais. Wajahnya terlihat menahan emosi. Cuktu 11.
INT, Cafe Jamais. Malam established Cafe Jamais malam hari. Suasana kafe enggak terlalu ramai. Yuna lagi berdiri di meja kasir sama Bona. Wajahnya kelihatan galau. Yuna Selin tadi senang banget lihat laporannya. Karena Tommy Cafe kita ramai pengunjung. Dia juga bilang kalau dia mau naikin jabatan Tommy. Gimana ya Bon? Kalau Selin sampai tahu Tommy udah resign gara-gara gue. Mana Tommy juga belum ada kabar lagi. Kapan dia bakal balik? Bona udah lo tenang aja. Tommy pasti bakal balik kok. Dia cuma butuh waktu aja. Nanti dia pasti datang ke sini. Yuna hanya mengangguk lemah. Wajahnya masih galau. Dan saat itu, ibu Yuna datang. INSERT. Ibunya Yuna datang dan Yuna kaget. Begitupun dengan Bona. Yuna mama, kok mama datang ke Jakarta nggak bilang-bilang sama Yuna? Cetu 11. INT. Rumah GALVIN. Malam Galvin baru saja pulang. Dia langsung jalan menuju meja makan. Tampak Riri ada di sana lagi nyiapin makanan. GALVIN hai. Malam sayang. Riri menoleh sekilas ke Galvin sambil tersenyum kecil. Kayak menahan sesuatu. Sedangkan Galvin nggak terlalu memperhatikan wajah Riri yang sembab. Riri kamu udah pulang mas. Maaf ya nggak nyambut kamu di depan. Galvin mengambil duduk di kursi meja makan. GALVIN iya nggak apa-apa. Riri yang mendekati Galvin sambil bawa segelas air minum dan makanan. GALVIN makasih ya. Galvin langsung meneguk minumannya. Sementara, Riri menatap Galvin lekat. Wajahnya tampak sembab abis nangis. Riri mama tadi kesini. Galvin lalu menoleh ke Riri. Dia menatap Riri dan baru engeh kalau wajah Riri sembab. Galvin jadi teringat sama kertas listinya Riri. Galvin pun jadi terlihat sedih. GALVIN Riri, apa kamu nggak bahagia hidup sama aku? Riri kaget Galvin ngomong gitu. Lanting Galvin cari alasan untuk pisah sama Riri. Kalau mereka sama-sama nggak bahagia kan mudah untuk bercerai. Cetu 11. INT. Rumah Dita. Malam tampak Dita lagi duduk di kursi ruang tamu. Terlihat tas Dita berada di sebelahnya. Menandakan dia baru sampai. Enggak lama Saka pulang. Dita menatap sebel ke Saka. Dita kesel kamu kemana aja. Udah tahu istrinya lagi sakit. Malah ditinggal dan biarin pulang sendiri. Dan sekarang kamu pulang malam. Kamu itu peduli enggak sih sama istri kamu ini? Saka menghela napasnya. Dia ngerasa capek banget. Saka please ya. Bisa nggak suami pulang itu nggak usah marah-marah. Kamu nyuruh aku untuk cari kerjaan. Dan kamu tahu karena ulah kamu yang ceroboh dulu sampai bikin aku nggak bisa ngelamar ke semua perusahaan karena mereka semua udah blacklist aku. Dita kaget. Dita maksud kamu apa di blacklist? Cetu 11. INT. Cafe Jamais. Malam Yuna masih terlihat bingung dengan keberadaan ibunya di Jamais. Begitupun Bona. Ibu Yuna kalau mama kabari kamu. Pasti kamu nggak ngebolehin mama datang. Yuna ya tapi ada apa mama tiba-tiba kesini? Ibu Yuna ada yang mau mama bicarakan sama kamu. Penting. Lalu Ibu Yuna tampak mengedarkan pandangannya ke sekitar. Ibu Yuna Tommy mana? Dek, Yuna kaget. Juga bingung ibunya nyariin Tommy. Yuna Tommy. Tommy lagi enggak masuk. Ibu Yuna kayak mengangguk kecil. Ibu Yuna besok kamu ajak Tommy ketemu mama. Yuna apa? Emangnya mama mau ngapain ketemu sama Tommy? Ibu Yuna besok aja kita bicaranya. Mama masih capek ini. Yuna ya udah mama duduk dulu. Yuna ambilin mama minum sama makanan. Cetu 11. EXT. Rumah GALVIN. Malam Ariana jalan di teras rumah Galvin. Tampak dia bawa kue di tangannya. Veo Ariana semoga aja Mbak Riri merasa lebih baik setelah aku bawa kue ini. Aku benar-benar enggak enak dengan semua yang terjadi waktu di Jamais. Ariana sudah di depan pintu rumah Riri Galvin. Dia terlihat mengangkat tangan mau ketuk pintu rumah Galvin. Namun, baru juga akan mengetuk pintu. Tiba-tiba dia menghentikan gerakannya. OS Riri emosi iya. Aku emang enggak bahagia dengan pernikahan kita. Dan itu semua karena Ariana. Ariana kaget dan menutup mulutnya. Dia berdiri tercekat di depan pintu Galvin. Cetu 11. INT. Rumah GALVIN. Malam di rumah Galvin. Suasana makin tegang. Riri tampak sudah nggak bisa mengendalikan emosinya. Riri penuh emosi pernikahan kita itu nggak baik-baik aja mas. Aku selalu berusaha untuk jadi yang terbaik. Tapi tetap aja kamu selalu memikirkan Ariana. Dan itu terus terjadi. Kamu mikirin Ariana dan Ariana lagi.
Dan aku udah berusaha buat hilangin pikiran itu. Tapi tetap aja aku jauh berada di bawah Ariana dan kamu masih akan terus mikirin Ariana daripada mikirin aku. Aku benar-benar kecewa Mas. Galvin menatap sedih Riri. Riri sudah berderai air mata. GALVIN maafin aku. Ri, udah bikin kamu sedih dan tersakiti. Aku juga nggak tahu kenapa sampai sekarang hati aku masih begini. Aku gak pernah berhenti berusaha sayangi dan cintai kamu. Aku juga udah berusaha buat hilangin itu semua. Tapi semua terasa sulit. Riri emosi, kamu bayangin aja Mas gimana perasaan aku saat dengar kamu ngomong sama mama kalau kamu masih berharap sama Ariana. Istri mana Mas? Istri mana yang nggak sakit hati dengar suaminya bilang kayak gitu? Kamu ngerti nggak sih gimana perasaan aku kurang apa sih Mas? Sampai kamu bisa setega itu nyakitin perasaan aku. Galvin menggeleng. GALVIN enggak Ri. Kamu enggak kurang apapun. Semua kesalahan ini emang ada di aku. Riri makin terisak. Galvin coba pegang tangan Riri. GALVIN aku minta maaf ya. Tak pernah sekalipun aku berniat ingin sakitin kamu. Namun, Riri langsung menepis tangan Galvin sambil menggeleng dan terisak. Kemudian Riri bangkit dan jalan pergi. Galvin mencoba menahan Riri. Riri please Mas. Biarin Riri sendiri dulu. Jangan ikutin Riri. Riri kembali menepis tangan Galvin dan jalan pergi keluar. INTERCUT itu 11. EXT. Rumah GALVIN. Malam Ariana masih tercekat. Dia berdiri mematung di depan pintu rumah Galvin. Ariana kaget mendengar semuanya. Dan saat itu tiba-tiba pintu terbuka dan Riri keluar dari rumah. Ceng Ariana dan Riri sama-sama kaget. Riri menatap Ariana sebentar lalu berjalan pergi. Ariana Mbak Riri, tunggu. Namun Riri enggak mempedulikannya. Dia jalan terus. Ariana Mbak please. Tunggu aku. Ariana mengejar Riri lalu menahan lengan Riri. Ariana Mbak maaf bukan maksud aku untuk mencampuri urusan Mbak tapi maaf kalau ternyata aku udah bikin rumah tangga Mbak jadi bermasalah. Aku gak pernah berniat. Riri mengangkat tangannya kasih kode ke Ariana buat berhenti bicara. Riri stop ya. Rin, aku gak mau lagi dengar penjelasan kamu. Riri lalu pergi. Saat itu Galvin keluar dari rumah dan kaget lihat Ariana ada di sana namun Galvin cuekin Ariana dan mengejar Riri. GALVIN Riri. Cuktu 11. INT. Rumah Dita. Malam Dita masih kaget dengan ucapan Saka. Dita apa maksud kamu? Saka aku udah di blacklist sama semua perusahaan di bidang yang sama oleh papinya Ariana. Dita Pak Kusuma. Jeda sesaat tuh kan bener kata aku. Kusuma itu emang jahat. Belum cukup dia bikin orang tua kamu kayak gitu dan sekarang dia bikin kamu gak diterima kerja di perusahaan manapun. Saka iya, tapi ini semua karma aku yang udah nyakitin Ariana. Dita menggeleng kuat. Dita memprovokasi enggak, ini emang bener karena Pak Kusuma itu adalah halangan buat hidup kamu. Dan, kamu harus segera balaskan dendam kamu ke Pak Kusuma. Saka jadi bimbang. Cuktu 11. INT. Cafe Jamais. Malam Yuna duduk bareng Bona. Dia tampak sekali galau. Yuna sedih gimana nih Bon? Mama gue ngajakin Tommy buat ketemu. Padahal kan kita udah putus. Mana Tommy belum kasih kabar lagi. Mau balik ke Jamais kapan? Saat itu tiba-tiba Selin datang. Selin tegas jadi bener kalau Tommy resign. Yuna dan Bona kaget. Mereka langsung noleh ke Selin. Yuna sorry Cel. Ini semua salah gue. Gue udah mencampur masalah pribadi ke kerjaan. Selin marah. Lo itu bener-bener kekanakan ya Yun. Cuma gara-gara masalah pribadi lo berdua sampai ngorbanin kerjaan. Lo pikir ini kafe ini tempat kalian main apa? Dan lagi, Tommy itu udah banyak bikin pengunjung datang. Makanya sampai ada yang telepon gue dan bilang kecewa karena Tommy resign. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lo harus ajak balik Tommy dan selesaikan urusan kalian biar nggak ganggu kerjaan. Yuna mengangguk, mengaku salah. Yuna iya, gue bakal selesain masalah gue sama Tommy. Maafin gue Cel. Cuktu 11. EXT. Jalanan. Malam Galvin menarik tangan Riri sampai Riri berhenti melangkah. GALVIN jangan begini dong. Riri, kamu mau pergi kemana sekarang? Kamu pulang ya? Udah malam nanti kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Riri biar aja aku kenapa-kenapa. Biar Mas Galvin semakin bebas deketin Ariana. Riri menepis tangan Galvin. Lalu dia mau jalan lagi. Tapi tiba-tiba perut Riri sakit. Riri merintih kesakitan. Riri au. Galvin seketika pegang Riri lagi. Wajahnya udah panik. GALVIN kamu enggak apa-apa kan? Perut kamu baik-baik aja kan? Riri mau nepis tangan Galvin lagi.
Riri, biarin aku begini, aku bisa urus diri aku sendiri. Galvin menggeleng menolak. Galvin, enggak. Aku nggak bisa ninggalin kamu kayak gini, Ri. Udah, ayo pulang. Riri terlihat makin kesakitan. Galvin dengan keras kepala bantu Riri balik ke rumah dan Riri mau nggak mau akhirnya nurut. Chapter 11. INT, Rumah Ariana. Malam Ariana jalan masuk ke dalam rumahnya dengan tatapan lurus ke depan. Insert flashes. Ariana yang dengar pertengkaran Galvin dan Riri tadi waktu mau ke rumah Riri. Ariana menghela napasnya dalam. Wajahnya terlihat kusut. Dia mengurut pelipisnya, pusing. Ariana pun duduk termenung. Theo, Ariana kenapa jadi kayak gini? Di saat aku lagi usaha buat cerai dengan Mas Saka, aku malah bikin rumah tangga orang jadi retak. Saat itu ada Big Yas datang. Beli Yas loh, Non udah pulang. Bibi buatin Non minum ya, kayaknya lemes banget gitu. Ariana menoleh ke Bias dengan tatapan sayu. Dia menggeleng pelan. Ariana, enggak usah Bi, makasih. Bias selalu melihat bingkisan di atas meja di hadapan Ariana. Ariana, oh ya, Bi, ini isinya kue. Bibi makan aja ya sama Pedro. Bias melihat Ariana sejenak dengan pandangan menyelidik. Bias, Non enggak apa-apa. Ariana menggeleng sambil mencoba tersenyum. Ariana, Arin enggak apa-apa kok Bi. Bias akhirnya mengangguk percaya. Bias, ya udah. Bingkisannya Bibi bawa ke belakang ya Non. Ariana mengangguk. Ariana, iya Bi. Bias selalu bawa bingkisan kue itu ke belakang. Itu transisi langit malam ke pagi. Established gedung apartemen Sisil. 11. INT. Apartemen Sisil. Pagi Sisil keluar dari kamar mandi dengan handuk di kepalanya. Dia baru aja selesai mandi dan pakai baju, tapi belum make up. SFX. Bunyi bel apartemen Sisil. Sisil dengan santai jalan menuju pintu. Tampak penampakan unit apartemennya yang berantakan. Sisil lalu buka pintunya, dan tampaklah Coki di sana. Sisil yang kaget refleks langsung tutup pintunya. Coki langsung gedor pintu unit Sisil. OS, Coki teriak loh. Sil, kok pintunya ditutup? Sil, bukain pintunya dong. Sisil bersandar di pintu. Kayak nahan pintunya biar Coki enggak masuk. Sisil kenceng, bentar-bentar. Jangan masuk dulu, gue belum dandan. Sisil lalu lihat apartemennya yang berantakan. Sisil menghela napasnya. Theo, Sisil ya. Karena apartemen gue lagi berantakan lagi. Thanksin dong sama mas pacar. OS Coki, Sil. Buruan dong buka. Sisil kayak tersadar. Sisil teriak, iya bentar. Tunggu 15 menit. Sisil langsung buru-buru beresin apartemennya sambil buru-buru make up. Chapter 11. INT. Apartemen Sisil. Depan unit. Pagi di depan unit Sisil. Coki malah senyum-senyum gemes dengar ucapan Sisil. Theo, Coki sekarang aja jaim. Pakai malu segala belum dandan. Coki ketuk pintu unit Sisil lagi. Coki teriak, udah belum Sil? Udah nggak usah dandan, udah cantik kok. OS Sisil teriak, belum. Tunggu sabar ya. Coki senyum-senyum lagi. Theo, Coki duh, pacar gue. Gemesin juga ya. Chapter 11. INT. Rumah Yuna. Pagi Yuna udah siap berangkat kerja. Dia lalu menghampiri ibunya mau pamit kerja. Ibu Yuna loh, kamu udah mau berangkat kerja. Tominya mana? Dia nggak datang buat jemput kamu. Yuna alasan Tommy masih sibuk. Ma, ini Yuna mau bantuin dia dulu baru nanti dia ketemu mama bareng Yuna. Ya udah Yuna pamit berangkat dulu ya, Ma. Yuna lalu salim sama ibunya. Sedangkan ibunya memandang Yuna curiga. Theo, ibu Yuna kayaknya ada yang Yuna sembunyiin deh dari aku. Saat Yuna jalan mau sampai pintu, ibu Yuna nanya. Ibu Yuna, kamu nggak ada apa-apa kan sama Tommy? Yuna terdiam sesaat, lalu berbalik sambil pasang wajah tersenyum, menyembunyikan kenyataan hubungannya sama Tommy. Yuna, nggak ada apa-apa kok, Ma. Kita baik-baik aja. Chapter 11. EXT. Jalanan. Pagi Saka terlihat jalan di pinggir jalan sambil bawa amplop coklat dan penampilan yang rapi siap melamar kerja. Theo, Saka kemana lagi? Aku harus cari kerjaan. Jeda apa aku coba ngelamar ke perusahaan kecil aja ya? Tapi ya kali aku yang sebelumnya pimpinan Kusuma Group ngelamar ke perusahaan kecil, yang enggak-enggak aja. Saka lalu merogoh sakunya, mengambil cincin dia dan Ariana. Saka mengamati cincin itu dengan galau. Theo, Saka, cuma ini satu-satunya harta yang aku punya, tapi aku juga nggak mungkin menggadaikan ini. Dan saat itu, Pop Saka, Dion yang lagi jalan ke arahnya. Saka langsung lari mendekati Dion. Chapter 11. EXT. Jalanan, sisi lain.
Pagi Dion yang lagi jalan. Kaget karena ketemu sama Saka. Dion refleks mau berbalik dan lari. Namun Saka udah dulu narik baju Dion. Saka gertak, mau lari kemana lo? Dion berbalik sambil menepis tangan Saka. Dion sok ngancem, mau ngapain lagi lo ngejar gue? Oh, kalau beneran mau gue hancurin lo, Dita dan bahkan Ariana. Saka makin kesel dan menarik erat Dion. Saka, jangan bawa-bawa mereka urusan lo sama gue. Sekarang ikut gue ke kantor polisi. Saka menarik Dion. Dion langsung panik, dan spontan menepis tangan Saka dan dorong Saka sampai Saka hampir terjengkang ke belakang. Namun dengan sigap Saka kembali menarik Dion. Saka, mau kabur kemana lo? Jangan harap gue lepasin lo kali ini. Saka langsung jotos Dion. Dion nggak mau kalah. Dia balik jotos Saka. Mereka pun berkelahi, dan Saka terlihat kewalahan ngadepin Dion. Chapter 11. INT, mobil, pagi White Shot jalanan kota pagi hari. Tampak Pedro sedang menyetir mobil. Di kursi belakang ada Ariana yang siap dengan setelan kerjanya. Pedro lagi fokus menyetir. Kamera ceng fokus. Tampak Dion dan Sakaan lagi berkelahi di pinggir jalan. Tiba-tiba Pedro mengerem mendadak dengan mata menatap ke arah Dion dan Saka yang lagi berkelahi, bikin Ariana kaget dan terhuyung ke depan. Ariana, ada apa Pedro? Kok ngerem mendadak? Pedro, maaf non, tapi itu kayaknya suhu lagi berantem deh. Nunjuk Saka. Ariana lihat ke arah yang ditunjuk Pedro dan kaget lihat Saka lagi berantem. Ariana jadi bimbang. Sampai akhirnya, Ariana, kamu turun deh Pedro, bantuin lerai mereka. Pedro, oke. Siap laksanakan non. Pedro pun keluar dari mobil. Chapter 11. EXT, jalanan. Pagi Saka dan Dion masih berantem di pinggir jalan. Kamera ceng fokus. Pedro tampak keluar dari mobil. Dia jalan mendekati Dion dan Saka. Tampak Pedro yang ragu-ragu mau lerai. Pedro, gimana nih? Ai pisahin enggak ya? Kalau ntar Ai yang kena bogem gimana? Bisa makin hancur nih muka Ai. Pedro masih terlihat ragu-ragu. Pedro, tapi kalau Ai biarin bisa-bisa suhu kenapa-napa lagi. Pedro akhirnya menguatkan tekad buat melerai. Pedro masuk ke tengah tegas Saka dan Dion berniat melerai. Pedro berhenti. Woi, suhu terputus karena kena tonjok Dion. Ada out. Pedro terhuyung ke belakang sampai terjengkang. Dia pegang mukanya sambil meringis kesakitan. Saka secara otomatis menghampiri Pedro. Saka, Pedro, kamu enggak apa-apa. Maaf kalau kamu kena jadi tonjok. Pedro meringis, sakit suhu. Aduh, muka Ai enggak hancurkan suhu. Saka hanya menggeleng iba. Dion yang melihat kesempatan itu, langsung kabur. Pedro, suhu itu. Tunjuk Dion. Saka yang lihat Dion kabur berusaha kejar Dion. Namun lihat Pedro kesakitan, jadi bimbang. Akhirnya Saka bantu Pedro. Tampak Ariana keluar dari dalam mobil dan segera menghampiri keduanya. Ariana ikut bantu Pedro sama Saka sampai Pedro duduk dan masih kesakitan. Ariana, kamu enggak apa-apa kan Pedro? Saya carikan minum dulu ya. Ariana langsung pergi. Saka mengamati kepergian Ariana dengan muka sedih. Sementara, Pedro teriak kesakitan, aduh muka Ai beneran hancur nih. Chapter 11. INT. Rumah GALKIN. Pagi Galvin terlihat lagi ketok-ketok kamar Riri yang dikunci. GALKIN, Ri, buka dong pintunya. Hening. Enggak ada sahutan dari Riri. Galvin ketok pintu lagi. GALKIN, aku berangkat kerja dulu ya. Maafin aku sekali lagi. Kamu jangan lupa makan. Aku udah siapin kamu sarapan di meja makan. Riri masih aja enggak menyahut. GALKIN, ya udah. Aku berangkat dulu. Aku kasih kamu waktu sendiri. Nanti kalau perasaan kamu udah membaik, kita bicarakan masalah kita baik-baik ya. Galvin lalu pergi. Chapter 11. INT. Rumah GALKIN, kamar, pagi. Sementara Riri yang lagi baringan di kasur, terlihat meneteskan air matanya. Perlahan Riri bangkit, lalu jalan menuju pintu. Saat Riri buka pintu kamar, Riri melihat kepergian Galvin. Dengan air mata menetes, Riri menatap kepergian Galvin dengan sorot penuh tekad. Riri, aku harus melakukan sesuatu agar kamu dan Ariana berseteru mas. Dengan begitu kalian akan saling menjauh. Chapter 11. EXT, jalanan. Pagi Ariana datang sambil membawa minuman botol dan Hansaplast. Dia langsung kasih itu ke Pedro sama Saka. Saka lalu bantu obati luka Pedro. Tampak tangan Saka terluka. Ariana yang melihat itu jadi merasa iba. Tapi dia bimbang mau bantu obati atau enggak. Dan saat melihat Pedro udah selesai diobati, Ariana akhirnya mencoba buat abai sama luka Saka. Ariana, ayo.
Pedro, kita harus segera pergi. Pedro mengangguk. Pedro makasih Suhu. Ariana dan Pedro udah mau jalan balik ke mobil. Namun Saka dengan cepat menahan lengan Ariana. Sakarin, kasih aku kesempatan buat...